Nah, ini nih. Nih. Dia suka. Halo, Brabs. Halo Bu Hos. Gimana satu napas? Satu napas masih Bu Hos. Masih. Aku panggilin Bang Juma, mau diskusi sama Bang Juma. Siapa? Ya, boleh itu kita Bang panggil. Juma, Bang Juma, Gurunda. Boleh. Ya, Bang. Oh, Oke. itu ada masuk Bang Juma. Abangku ini si Oten, si Brams. Oke. Tadi malam kita udah diskusi sama Masya dia. Allah. Nah, dia mau diskusi sama abang katanya, Bang. Naik ya Daeng. Nah ini Matius ya, coba tengok ya Depora. Ini kata di Matius ini ya. Banyak Kau bilang open, ini Bang. murid Ada bukan. 3. Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu sementara berjalan. Ia melihat seorang penagih pajak bernama Matius sedang duduk di kantor pajak. Yesus berkata kepadanya, "Mari ikut aku." Maka Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Andaikan murid Yesus ini yang menulis Bible ini, pasti dia berkata, "Maka berdirilah aku mengikuti Yesus." Di sini tertulis, kata Yesus, "Mari ikut aku." Maka Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Artinya yang menulis Bible ini bukan murid Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayeng, lanjut Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Depora. Mohon maaf adik kita ini ngotot bahwa yang menulis Bible ini keempat penulisnya adalah murid Yesus. Karena patokan dia diangkat tadi Daeng pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan dia memaknai bahwa firman itu atau Yesus adalah Allah. Jadi aku bilang, dari mana si Yohanes tahu sumbernya itu? Apa dia melihat firman bersama-sama dengan Allah? Dia bilang itu kan murid ya. Bahasanya tadi ke murid, ternyata bukan murid yang nulis. Silakan Gurunda lanjut Daeng. Iya, baik. Mohon izin teman-teman sekalian. Terima kasih sudah dipercayakan saya kembali untuk mengambil kelas kita pagi hari ini untuk melancarkan nutrisi ke akal. Jadi saya memulai dengan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Ya, jadi sekalian kita membahas Al-Quran biar dua arah, supaya teman-teman Kristen juga bisa memahami bahwasanya Islam datang sebagai rahmat untuk meluruskan semua yang pernah disalah artikan dan disalah ajarkan orang-orang terdahulu. Bang, noise, Bang. Noise ya? Hujan. Iya, dia. Oh, hujan. Oh ya, pas dah. Lanjut, Bang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir di neraka kemudian berkata, sekiranya dahulu kami ketika hidup di dunia mendengarkan atau memikirkan peringatan-peringatan itu, maka tentulah kami saat ini tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini ucapan orang-orang kafir kelak di dalam neraka. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna nasma'u aw. Kenapa mereka kemudian masuk ke neraka? Karena ketika hidupnya saat sekarang ini mereka mendengarkan, mereka kemudian tidak memikirkan apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka buktikan dalam kehidupan. Artinya gini, orang-orang akan berkata, kenapa memikirkan apa yang kami dengarkan dari Bang Suma dan kawan-kawan, sehingga kami hidup sekarang di dalam neraka. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh Allah akan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, disebabkan karena mereka ketika hidup tidak menggunakan akal sehat. Al-Quran surah Al-Araf ayat 179. Jadi ada hal yang menarik di sini terkait dengan pertanyaan saudara kita tadi, pernyataan tentang kitabnya saudara Kristen apapun itu. Dalam 1 Korintus 1:19, aku akan membinasakan. Apolumi, di situ membinasakan artinya akan menghilangkan. Dalam bahasa Yunani apolumi, aku akan menghilangkan hikmat. Hikmat di sini Sophia. Sophia ini artinya kecerdasan atau pengertian atau pemahaman atau hikmat. Orang-orang yang berhikmat, yaitu sophos,
orang yang berpengalaman, orang yang pintar, orang yang terpelajar. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang yang cerdas dan menghilangkan sinosis, menghilangkan pikiran, menghilangkan kecerdasan orang-orang yang cerdas, sinotes. Dan akan kulenyapkan semua itu. ATTU. Aku lenyapkan, aku hilangkan semua. Jadi aku akan menghilangkan kecerdasan orang cerdas, aku akan menghilangkan kepintaran orang yang pintar. Semua itu akan kuhilangkan. Jadi wajarlah kemudian ketika Kristen hari ini, mohon maaf, tidak menggunakan akal. Karena memang di dalam surat Paulus 1 Korintus 11 nomor 19, aku akan menghilangkan kecerdasan orang yang cerdas, menghilangkan kepintaran orang yang pintar. Ini bahaya nih. Ini bahaya. Sedangkan neraka nanti akan diisi oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang yang tidak menggunakan akal, akan mengisi neraka. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Surah Al-Mulk ayat 10. Sekiranya dulu kami mendengarkan, sekiranya dulu kami memikirkan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka menyala-nyala. Nah, sekarang tadi itu di 1 Korintus 1 nomor 19. 19. Oh iya. Iya. Di situ ada tertulis katanya. Jadi gini, Bung. Paulus mengatakan karena ada tertulis. Tapi kalau kita cari di perjanjian lama ini tidak ada tertulis, tak ada. Tak ada tertulis di perjanjian lama bahwa aku akan menghilangkan kecerdasan orang cerdas. Aku akan menghilangkan kepintaran orang yang pintar. Itu tak ada di dalam perjanjian lama. Jadi ayat yang Bang buka tadi, coba buka di Yesaya 29:14. Oke. Yesaya 29:14. Itu bunyinya sama. 29 14. Oke, baik. Kita lihat. Dikatakan begini, hikmat orang-orang yang bijak dan pemahaman orang-orang yang berkepentingan akan hilang. Tapi di sini bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang menghilangkan. Nah, Abang boleh saja mengartikan demikian. Itu kan pendapat Abang. Nah, sekarang ada nggak Tuhan yang menghilangkan? Maksud saya, kutipan yang diambil Rasul Paulus di 1 Korintus 1:19 Iya. itu mengacu ke Yesaya 29:14. Ya, tapi bukan Tuhan. Jadi, maksud saya terbantahkanlah apa yang Abang katakan kalau tidak ada. Tidak bisa. Maksud saya kalau Abang bilang tidak bisa itu sah-sah saja. Cuma saya mengatakan itu ada di Yesaya 29:14. Ngono Thomas. Iya. Aku akan menghilangkan. Itu di mana tertulis? Bisa tunjukkan ke saya? Pak Bram, situ ditanya Bang Juma. Mas Bram. Ada tertulis aku akan menghilangkan. Halo, sorry. Iya. Sorry, sorry. Yesaya 29:14 kan saya bacakan tadi. Oke, ada di situ dikatakan aku akan menghilangkan. Sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Bangsa ini maksudnya bangsa Israel waktu itu ya. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Iya, baca ayat selanjutnya gimana? Dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Ya. Baca ayat selanjutnya 15-nya. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam. Jadi di dalam Yesaya 29 ini orang yang menyembunyikan, orang yang menghilangkan. Sedangkan data 29 nomor 15 ini itu untuk Paulus. Kenapa saya katakan untuk Paulus? Karena Paulus, aku akan membinasakan. Di mana tertulis di Yesaya 29, aku yang akan menghilangkan. Yang ada di Yesaya 29, orang-orang yang menghilangkan, orang-orang yang menyembunyikan. Artinya saya bantah perkataan Abang tadi kalau yang di Korintus 1 ayat 19 itu tidak ada di perjanjian lama. Ternyata ada. Terbantahkan bukan? Tidak terbantahkan karena di perjanjian lama tidak tertulis aku akan menghilangkan. Oh, gini Bang. Abang harus mengerti makna Alkitab. Oh, nggak bisa. Saya atau Anda yang harus mengerti.
Kristen siapa nih? Abang atau saya? Ini kitab Yesaya bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi. Memang bukan kitab saya, tapi akar dari kitab Kristen itu adalah kitab Ya. Yahudi. Nah, sekarang begini, Bung. Yang menghilangkan hikmat kepintaran orang-orang yang pintar, Tuhan atau Paulus? Gini bang, gini. Jangan kemana-mana. Artinya saya membantah perkataan abang. Saya membantah perkataan abang dengan ayat yang saya tulis. Udah, itu aja. Abang lanjutkan narasi abang. Anda gagal karena Paulus mengatakan ada tertulis, aku akan membinasakan. Nah, di dalam Yesaya 29 mana kata aku akan membinasakan? Justru yang ada di Yesaya 29 orang-orang yang membinasakan. Membinasakan apa? Rancangan-rancangan Tuhan terhadap mereka. Ayo, sama enggak? Sama enggak? Ini kalau abang mengambil angle konteksnya seperti itu pribadi abang. Cuma saya mengatakan apa yang dikutip oleh Paulus ada di Yesaya. Salah kutip dia, salah kutip. Kalau abang bilang gini, kalau abang bilang salah, itu pendapat abang, silahkan, enggak apa-apa. Inilah yang dikatakan kemudian kenapa akal Anda dihilangkan. Di dalam Yesaya 29, di situ Tuhan mengatakan, sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Maksud saya, kalau kita berbantah-bantah terus terhadap ayat ini nggak selesai. Artinya, ya makanya saya memberikan fakta. Tapi abang tidak percaya, yaitu kita nggak akan ketemu terus. Tapi saya bilang di situ ada. Tapi menurut abang tidak. Ya bagaimana kita meneruskan lagi? Ini Paulus ini salah kutip. Aku akan membinasakan hikmat. Padahal di Yesaya itu tidak ada aku. Justru mereka yang menghilangkan itu. Saya hargai pendapat abang kalau abang mengatakan Paulus salah kutip. Kita lanjut yang lain. Nah sekarang mari kita buktikan. Mari kita buktikan apa kebenaran daripada aspek yang Paulus katakan terhadap orang-orang yang mengikuti dia. Bahwa dia akan menghilangkan, membinasakan kecerdasan, hikmat, sophia, pengertian kecerdasan orang-orang yang berhikmat. Mari kita buktikan. Itu lebih penting. Oke ya. Terus itu saya sebelum kan tadi abang udah buat narasi abang. Sekarang izinkan saya memberikan satu statement yang kita akan. Iya, silakan. Sebelumnya abang tahu siapa Paulus? Tahu. Ya. Artinya abang tahu bahwa dia adalah Sanhedrin, orang Farisi yang tadinya mau mengejar orang Kristen. Ya kan? Salah Anda. Itu di situ salah. Di situ Anda salah. Kristen itu pengikut Paulus, bukan Kristen murid Yesus. Kalau Anda gitu salah. Kita berbeda pendapat. Oke, sekarang begini. Oke, baik. Sekarang begini. Syarat untuk menjadi Kristen itu apa? Berarti gini. Berarti Paulus yang abang bahas dengan Paulus yang saya bahas itu berbeda. Oke, baik. Berbeda. Nanti kita buktikan. 5 menit setelah ini akan terkuak. Sekarang saya tanya. Jangan syarat untuk menjadi Kristen apa? Gimana? Syarat menjadi Kristen apa? Syarat untuk menjadi Kristen. Ya. Pertama, dia mengenal firman. Firman itu bukan begitu. Ini misalnya saudara Feros mau masuk Kristen, datang ke Anda, apa syarat pertamanya? Dibaptis. Loh, Bang. Jangan dibaptis dulu. kan? Gini dulu, dengar dulu. Dibaptis kan? Tidak, supaya Anda tahu bahwa Paulus itu, bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Abang dengar dulu, abang nanya, abang ada jawaban. Bingung saya nih, gimana nih ya bang? Ya saya tanya, apa syaratnya menjadi Kristen? Saya jawab ini bang, saya jawab. Nah, di gereja saya, Anda harus mengikuti pelatihan, mengenal apa itu Alkitab dulu. Itu pertama. Setelah itu? Nggak sekujuk-kujuk orang itu jadi Kristen. Oke, setelah itu? Ya, sudah dia mengenal pemahamannya, ditanya. Oke, setelah itu? Dia masuk Kristen itu kenapa? Karena pasangan kah? Atau karena apa? Anda mencoba untuk lari. Syarat menjadi Kristen itu dibaptis. Gak usah terlalu muluk-muluk kita. Loh, gini bang. Jangan abang samakan pandangan Kristen dengan pandangan agama abang. Lah sekarang syarat menjadi Kristen itu apa?
Saya nggak akan bisa kontekstualnya dalam 1 kalimat, 2, 3 kalimat. Nggak bisa, Bang. Jadi Saya harus memaparkan kepada abang. Kan itu tadi saya paparkan yang jadi maksud saudara gini, oke. sekarang loh. Oke, begini Bung, Anda menghindari itu, oke. Menurut saudara, syarat menjadi Kristen adalah mempelajari Bible. Salah satunya. Ya, salah satunya. Sekarang pertanyaan saya, pada zaman Yesus, apakah buku-buku Kristen Perjanjian Baru itu sudah ada? Nah, pada zaman Pada zaman mana? Yesus. Pada zaman Yesus. Nah, waktu zaman Yesus lah dia menjadi firman. Firman. Mulai kocak. Mulai Abang kocak jangan kan? ketawa dulu dong. Kocak Abang dong Bang. tanya. Anda mengatakan untuk menjadi pengikut Yesus harus mempelajari firman. Berarti harus pelajari Lukas, Markus, Roma, Filipi, Korintus, Gini loh, iya kan? Sementara surat-surat itu pada Makanya abang berarti dengar itu dong. pengikut Yesus. Abang dengar dong abang sayang. Saya silakan. dengarkan pada saat ini loh abang sayang. Silakan. Kalau pada saat itu kan beda. Ya Kan makanya pada aku saat- bilang. Gini, pada saat itu kan kita lihat Yesus itu adalah firman yang hidup. Dia menunjuk ke-12 muridnya. Dia menunjuk ke-12 muridnya. Ke-12 muridnya hidup bersama dia, mendampingi dia. Dari situ murid-muridnya melihat cara hidup dia, Bang. Makanya orang-orang saat itu dibilang pengikut Kristus. Oh nggak bisa. Meneladani cara hidup Kristus. Nggak bisa. Itu akal-akalan Anda. Loh, sekarang gini, Bang. Kenapa saya abang bilang akal-akalan saya? Sekarang oke. Yesus ibadah di mana? Rumah ibadah namanya apa? Sinagoge. Sinagog. Oke. Sinagoge. Nah, Boleh tidak orang yang tidak bersunat masuk ke dalam? Nggak boleh. Tidak boleh. Gini. Boleh enggak Kristen masuk ke situ? Tidak boleh. Lalu Saya yang menjadi ceritakan. pengikut Yesus itu siapa? Biar kita jangan lompat-lompat. Sekarang kita bahas mengenai sunat nih. Sekarang kita bahas mengenai sunat nih. Loh kok jadinya sunat? Saya tanya dulu. Oh, dia Pengikut Yesus, ada nggak di antara mereka yang makan babi? Ibadah minggu enggak pengikut Yesus? Tidak. Menyembah Yesus tidak? Tidak. Jadi Kristen itu beda. Kristen itu orang-orang non-Yahudi atau orang yang tidak bersentuhan langsung dengan pengajaran Yesus, tapi bersentuhan dengan pengajaran Paulus dan kawan-kawannya Paulus. Itu Kristen. Jadi jangan Anda kotori lidah Anda dengan mengatakan pengikut Yesus itu adalah Kristen. Bukan. Kristen itu kelompok manusia yang mempertuhankan Yesus. Pahami itu Bang. Beda. Ini abang namanya mengambil statement, mengambil narasi yang abang lepaskan ke muka umum tanpa tahu itu benar atau tidak. Ini abang tahu begitu. Abang berpendapat terhadap konteks ayat Alkitab dan pendapat abang kemukakan tanpa ada verifikasi. Nah, sekarang Ini saya sudah bilang verifikasi loh. Apakah murid Yesus ibadahnya di gereja? Apakah murid Yesus tidak sunat? Apakah murid Yesus ibadah hari Minggu? Biar Apakah saya- murid Yesus itu makan babi? Itu loh, saya verifikasi loh. Apa jawaban saudara? Sekarang gini, abang ini kita mau bahas yang satu persatu dulu. Satu persatu dulu, biar kita jangan lompat-lompat. Yang tadi apa yang kita bahas pertama tadi sebelum kemarin? Biar kita jangan Ya. lompat-lompat. Biasa Paulus lompat-lompat. pendiri agama Kristen salah kutip kitabnya orang Yahudi. Nah, itu pendapat abang ya. Itu kan Lah itu pendapat abang. bukti. Itu bukti loh. Tadi saya jelaskan Paulus itu siapa. Ternyata Pendiri agama Anda. ternyata Paulus yang abang gambarkan dengan Paulus yang saya gambarkan berbeda. Kenapa bisa? Coba baca kisah para rasul 3 24 nomor 5 coba. Karena abang yang memulai kan, abang buka. Oke, Dan kita silakan. bacakan. Kisah 24 nomor 5. Abang buka ya. Abang buka bang. Kita 24. Nomor 5. Ya, nih, baca. Apa di situ dituliskan? Apa yang dituliskan? Membacakan. Enggak, saya kan dong. udah menunjukkan. Anda lah yang baca. Untuk saya tahu kapasitas Anda layak tidak untuk diskusi dengan masalah ini. Silakan. Amin. Kita lanjutkan bang. Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang-orang ini adalah penyakit campak. Bukan orang-orang, cuma satu orang di situ. Jangan ditambah. Bahwa orang ini adalah penyakit campak. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi
di Iya. seluruh dunia yang berada, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, Siapa itu? mau apa yang mau bilang? Iya, ini tokoh yang dari Nasrani ini siapa? Nah, nih ini abang ini benar, saya ngerti maksud abang ini. Bang, Siapa ini? Sebut aja namanya. Doh, bukan Yesus bang, itu Bukan sekte Yesus. dibilang bang. Lalu siapa ini? Itu sekte bang. Iya, Sekte siapa? tokoh Siapa Nasrani. tokohnya? Jadi saya mau bilang ke abang, sebutan Nasrani bagi orang-orang Kristen tidak tepat. Iya, Karena saya Nasrani tanya itu dulu, adalah Bung. sekte. Loh, Ini siapa yang dimaksud di Kisah Para Rasul 24 ini siapa? Yesus atau Paulus? menurut abang siapa? Yang jelas ini bukan Yesus, bukan Paulus. Nah, inilah Anda. Coba Anda baca terjemahannya. Terjemahannya tahun 2014. 2014 Anda baca. Inilah. Kita nggak usah kesana kemari. Oh, Dan abang, bukan begitu. Kita kan ingin tahu siapa yang dimaksud. loh. Siapa Ini, yang dimaksud? Makanya saya bilang kepada penonton Komar 346 orang. Izinkan saya ngomong 2 menit, Bang. Atau satu Iya, setengah saya menit. izinkan Anda 5 menit. Tapi jujur, Nggak usah. ini toko yang dimaksud ini Nggak usah. siapa? Nggak usah. Izinkan saya kepada pendengar Komar 346 orang ini. Saya katakan, penyebutan Nasrani kepada orang-orang Kristen saat ini tidak tepat. Karena Nasrani yang dikutip di Alkitab itu adalah sekte. Salah satu sekte yang ingin membelokkan pengajaran-pengajaran Kristus. Nah, maka Nasrani dengan Kristen itu tidak sama. Udah, itu aja, Bang. Ini Kisah Para Rasul 24:5 ini siapa yang dimaksud di situ? Abang jawab kepada saya. Yang jelas itu bukan Paulus, bukan Yesus. Buktikan. Oke, baik. Kita buktikan. Nah, itu data nomor 5. Kita lihat dari nomor 1-nya. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwah mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai berdakwah dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh Bang, ini ayat yang mana? Tunggu, ayat yang mana yang bacakan ini? Ya, kita harus ngambil dari awalnya dong, berarti supaya kita tahu siapa yang dimaksud. Abang bacakan di awal di Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 24 La tadi. haula wala quwata illa 24, Abang. Iya, bilang dong, jangan tiba-tiba Bang apa. Oke, sorry Bang. Sorry. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa Paulus. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan oleh kebijaksanaanmu. Banyak sekali perbaikan yang telah dilaksanakan oleh bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, nah ini tadi yang dibawa siapa? Paulus atau Pak Bom? Paulus kan? Paulus kan yang dipanggil untuk menghadap adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari Nasoreos. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakimi menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepada pasukan Lisias datang mencegah dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh kami berdakwah datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatkah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya? Dan orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia Paulus boleh berbicara membela diri. Masih ada lagi sanggahan setelah nyata benar kayak begini? Malu kan Anda? Putus bang, putus-putus. Gini Bang. Bang harus mengerti dulu konteks ayat ini loh Bang. Ini enggak, gini loh Bang. Saya kasih analogi buat abang ya. Ini analogi Bang ya. Ini kisah Rasul ini tentang bagaimana perjalanan Paulus. Dia mengabarkan firman Tuhan. Dan dia sering diperhadapkan bahkan pada orang Yunani sekalipun dan bahkan pada orang Yahudi. Dia dianggap banyak melanggar hal-hal yang berbau keyahudian, dan dia bahkan diperhadapkan kepada imam-imam.
dan bahkan dia dikatakan sesat. Nah, dalam konteks ini dia disamakan orang yang menyesatkan bagi orang Yahudi, Bang. Karena pada saat itu orang Kristen dianggap penyesat. Bahkan Paulus yang tadinya Saulus adalah orang yang mendapat mandat untuk membunuh orang Kristen. Tapi karena kemurahan Tuhan, dia dibukakan matanya, dia menyadari itu. Karena membunuh sungguh. Itu faktanya. Tidak bisa, Bung. Anda nggak bisa berkelit. Tadi mengatakan bukan Paulus dan bukan Yesus. Sekarang bukan Paulus atau bukan Yesus? Dia yang dituduhkan oleh orang Yahudi ini adalah dia penyesat bagi orang Yahudi. Karena dia mengatakan bahwa ada anak Tuhan. Iya. Itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang Yahudi dia penyesat, Bang. Nah, tapi kenapa kemudian dia bertaubat? Bertobat bagaimana, Mas Abang? Ya, Paulus bertaubat setelah ketahuan. Firman Tuhan digambarkan, dia dibutakan oleh Tuhan. Dia 3 hari 3 malam dibutakan. Dia menjumpai. Itu cerita lain lagi cerita. Dia akan membuka pelan-pelan apa yang saya bilang ini, Bang. Jadi coba Abang nanti kita akan ketemu nanti di lain komal. Maksud saya biar Abang tahu bahwa Paulus yang Abang bahas itu tidak Paulus. Dan Loh, ini Paulus sendiri loh. Dia yang berbicara di depan orang-orang tersebut. Dan Anda tahu, di Kisah Para Rasul 21, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Makanya dikatakan bahwasanya Paulus ini adalah tokoh dari Kristen, meskipun Bible menuliskan Nasarios. Jadi gini, gitu loh, Bang. Jadi begini, Bang. Saya pribadi adalah orang yang cakap membaca Alkitab ini. Kalau memang benar, biar Bang paham, biar kita Bang paham maksud saya. Kalau memang begitu digambarkan, kita orang-orang Kristen akan melihat fakta-faktanya. Bahwa ada kejelekan di Paulus, tapi faktanya nggak begitu kita temukan. Baik. Nah, jadi begini. Gimana? Izinkan saya bicara, Bang. Jadi maksud saya, Paulus yang abang gambarkan itu salah. Paulus yang terjadi menurut perspektif saya dan menurut Alkitab adalah Paulus yang tadinya orang Farisi mengejar orang Kristen, tapi karena kemurahan. Salah lagi tuh. Anda salah. Anda salah. Anda seakan-akan ingin memasukkan ke dalam pengikut Yesus. Anda jangan kotori lisan Anda, Bung. Saya nggak mau lisan saya, Bang. Saya juga tidak pernah berjumpa dengan Giliran Paulus. saya ngomong. Dan saya juga bukan pengikut Paulus, Bang. Giliran saya ngomong. Boleh ya? Ya, silakan. 1. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Paulus, supaya aku memberitakan tentang Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Anda bukan Yahudi kan? Galatia 1 ayat berapa? Nah, ini katanya tadi cakep baca Bible, ternyata masih diajarin. Bang, kita bukan Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 16 17. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan pada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan di situ kembali ke Damsyik. Ini 1. Paulus mengaku dia dipilih untuk memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa Yahudi. Berarti kepada Anda kan? Yang kedua, Galatia 2 nomor 8. Karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dan Yesus juga yang memberikan kekuatan kepadaku Paulus untuk menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus untuk orang yang tidak bersunat, Petrus untuk orang bersunat. Jadi jangan Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus. Jangan kotori mulut saudara. Orang-orang yang tidak bersunat itu adalah pengikut Paulus. Makanya saya katakan sekali lagi, ini udah clear ya, udah clear. Makanya saya katakan di 1 Korintus tadi, wajarlah orang Kristen menjadi Kristen karena mereka akalnya sudah dimatikan.
Ini Al-Quran yang menerangkan kitab saya tuh. Banyak orang yang tidak berakal nanti menyesal di neraka. Kenapa dulu kami tidak mengerti? Kenapa dulu kami tidak mendengarkan? Nah sekarang kalau anda pun tidak mengerti dan tidak membenarkan apa yang saya katakan, tunggulah hari penyesalan anda di neraka. Sederhana bukan? Nah sekarang kalau sudah mengetahui bahwa Paulus adalah tokoh Kristen, pendiri Kristen, anda mau lari kemana? Mau ngaku-ngaku lagi pengikut Yesus? Tak bisa. Orang yang tidak bersunat, pengikut Paulus. Orang yang bersunat, pengikut Petrus. Makanya di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sederhana kok memahami Bible itu kalau akal dipakai sesuai instruksi Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Sederhana. Hanya saja saudara Kristen tidak mau gunakan akal. Ente alergi menggunakan akal ketika membahas Bible. Tapi kalau masalah duniawi, ekonomi, sosial, politik, kalian hebat. Tapi giliran Bible, akal anda mati seketika. Karena kenapa? Itu sudah doktrin. Aku akan mematikan akal orang yang cerdas. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang yang pintar. Dan semua itu akan kulenyapkan. Kata siapa? Kata Paulus. Dia coba mengutip ke Yesaya 29. Tapi tidak kena, salah kutip dia. Silakan anda berbicara. Anda punya hak membela diri. Silakan. Jadi, ya itu kan pendapat abang berkata demikian tentang Paulus. Tapi saya sudah jelaskan tadi, bagaimana Paulus yang tadinya Saulus mengenal apa itu Tuhan. Nah, sekarang kalau saudara memandang Alkitab dengan cara pandang Al-Quran ya nggak tepat. Ya, kita melihat Paulus itu bukan seorang tokoh yang perlu kita ikuti. Bukan dia teladan kita. Teladan kita adalah gambaran dari Yesus yang diutarakan oleh murid-murid Yesus di kitab Injil. Itu dia. Dan saya juga heran kenapa dari tadi abang sepertinya mendiskreditkan Paulus. Seakan-akan kalau Paulus itu runtuh secara nama, bahwa runtuhlah kekristenan kami. Bukan begitu prinsipnya. Nah, masalah sunat dengan sunat di Kristen itu bukan menjadi patokan sunat tidak sunat. Nah, bagi orang Yahudi memang ada pertentangan waktu itu. Bagaimana, apakah orang-orang bersunat bisa menjadi pengikut Kristus? Bagaimana dengan orang-orang yang memakan babi? Apakah boleh dia mengenal Kristus? Itu sudah diceritakan di Alkitab. Sudah dibahas bagaimana murid-murid Yesus. Bagaimana dengan orang-orang penyembah berhala, bagaimana mereka bisa menuju Kristus? Itu sudah selesai bagi orang Kristen. Nah, bagi orang Kristen, memakan babi atau tidak bersunat atau bersunat itu bukan menjadi yang utama. Tapi bagi orang Kristen yang utama adalah bagaimana dia menjalankan sendi-sendi kehidupan Kristen. Suaranya keluar, kuatin dikit Mas Bram. Oh, keluar ya? Bagaimana dia menerapkan kehidupan Kristus yang dia baca di kitab Injil Matius Markus. Itulah pengikut Kristus, Bang. Kami bukan lagi menempatkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bersunat atau tidak bersunat. Tapi bagaimana kami menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu pengikut Kristus. Kami bukan tidak harus berjalan atau berpakaian mirip-mirip Yesus untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak. Tapi bagaimana kami menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami. Terang dan garam artinya apa? Orang bisa melihat, bahwa orang ini adalah baik. Orang bisa melihat bahwa orang ini bisa dikecap. Garam kan begitu. Begitu dia, Bang. Jadi, abang bilang, tadi abang kayaknya waktu abang tadi 3 menit. Saya belum ada. Oke, silakan. Ya. Jadi, bagi kehidupan orang Kristen, bukan meneladani kehidupan Paulus. Paulus berapa kali mengatakan, dia memberitakan Kristus yang hidup. Jadi kalau abang memandang, kami orang Kristen, melihat Paulus sebagai pendiri Kristen, itu salah.
Paulus yang kami kenal dari kisah para rasul dan kitab-kitab yang lain adalah Paulus yang menggambarkan kehidupan Kristus. Dia menceritakan kehidupan Kristus dari sudut pandang dia. Nah, sudut pandang dia ini yang setelah kita pelajari tidak ada penyimpangan. Tidak ada hal-hal yang salah di situ. Begitu dia, Bang. Ya, terima kasih, Bang. Oke. Pertama, coba kita lihat di dalam Yohanes 14. Ini kita berbicara mengenai Yesus 14 nomor 31. Di situ Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa Sorry, dan Bang. Yohanes 14:31. Oke. Ya. Supaya dunia tahu aku mengasihi Bapa, Bapa di sini Theos di sini Tuhan. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ini Yesus. Aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa, dalam hal ini Theos, kepada Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes 2, di situ sangat jelas, 1 Yohanes 2 nomor 6, ini ajarannya jelas. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimanakah Yesus hidup? Yesus hidup melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Elohim kepadanya. Itu Yesus hidup. Berarti ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat, pengikut Paulus tidak sunat. Aku sabat, pengikut Paulus tidak sabat. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Kita lihat Ibrani 6 nomor 1. Tolong dicatat data-data saya supaya saya tidak mengulang. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas. Dalam bahasa Yunani asas-asas ini adalah arke. Arke ini adalah permulaan. Permulaan apa? Permulaan dari ajaran. Apa permulaan dari ajaran itu? Ajaran Yesus, karena merujuk kepada Logos. Ajaran Bapa, karena Logos menerima firman dari Bapa Elohim. Berarti Paulus mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan ajaran-ajaran pertama tentang Yesus. Jadi ajaran tentang Yesus di dalam Taurat itu ditinggalkan. Mari kita tinggalkan, kata Paulus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan dari dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Elohim. Jangan, kata Paulus. Jangan, kata Paulus. Maka apa yang terjadi setelah Paulus melarang? Dia mengatakan begini, hai saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Mau itu artinya merujuk kepada dirinya sendiri. Ikutilah, kata dia, ikutilah aku. Summimetes, harus meneladani aku, harus meniru aku, harus mencontoh aku. Saudara-saudaraku, contohilah aku, contohilah sikapku, contohilah ajaranku, dan perhatikanlah mereka dan hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Filipi 3 nomor 17. 2 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku, jadilah teladanku. Dikatakan mamites, sama seperti di dalam bahasa Yunani-nya katos, seperti, jadilah pengikutku seperti aku juga, kago, aku juga menjadi apa? Kristus. Jadilah teladanku, jadilah seperti aku, sebagaimana aku juga Kristus. Sebagaimana aku ini juga adalah Kristus, pengikut Kristus atau aku ini adalah Kristus. Jadilah teladanku. 2. Jadi Paulus menekankan orang Kristen wajib hukumnya hidup seperti Paulus. 1 Timotius 4 nomor 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu dan kasihmu, kesetiaanmu. Dan terus adalah surat Paulus untuk orang-orang yang di Timotius agar mereka mengikuti apa yang Paulus ajarkan.
Jadi itu ada beberapa data yang saya sajikan kepada saudara bahwa orang-orang Kristen wajib hukumnya hidup seperti Paulus. Silakan Anda bantah. Sebelum saya ngomongkan, nanti maksud saya setelah saya ngomong ini, saya izin kepada host untuk meninggalkan Komal karena ada satu kerjaan. Oke, saya mungkin 1-2 menit aja. Baik. Sebelumnya kepada Bang Jumat, thank you Bang buat diskusinya. Oke. Sama-sama Bang. Oke, saya kayaknya mengenai sunat dengan tidak sunat tadi kita belum siap-siap ya. Nah, saya mau bilang begini, kita baca Roma 3 ayat 21 ya. Perikopnya mengatakan manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saya lompat ke ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Nah, saya tadi ulangi lagi kata Abang. Bagi orang Kristen Bang, sunat dan tidak sunat, makan babi atau tidak makan babi, itu sudah selesai. Artinya, syariat-syariat itu sudah tidak ada lagi dalam orang Kristen. Makan dan minum bukan menjadi sesuatu haram, tapi bagaimana kehidupan kita dalam segala aspek kita berjalan, baik dalam hubungan keluarga, baik hubungan dalam pekerjaan, dalam kepemerintahan, dalam bersosialisasi, bahkan dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Bagaimana saya pribadi memancarkan kehidupan orang Kristen dan orang tahu benar bahwa saya adalah pengikut Kristus. Itu yang terpenting bagi kita sekarang. Apakah hari Sabat atau tidak hari Sabat, itu tidak patokan bagi orang Kristen. Dari mana saya tahu? Dari kitab-kitab, dari pembahasan Alkitab yang tidak bisa saya jabarkan dalam waktu 1, 2, 3 menit ini Bang. Saya telah mengutip tadi beberapa ayat dan saya benarkan. Saya bacakan kepada Abang. Artinya yang mau saya katakan, bagi orang Kristen, saya ulangi Bang ya, saya ulangi lagi. Itu sudah selesai bagi kita. Apa yang belum selesai bagi kita adalah bagaimana sewaktu saya masih hidup, saya menempatkan karakter Kristus dalam kehidupan saya sebelum saya mati. Sehingga ketika saya mati, Kristus mengenal, oh ini ada karakterku di dalamnya. Jadi kami tidak lagi mengutamakan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara masuk ke gereja, bagaimana cara bernyanyi, itu sudah tidak lagi. Tapi kita membahas hati. Nah, kadang-kadang kalau membahas hati ini susah. Karena hati ini gak kelihatan. Itu dia Bang. Oke. Jadi, saya izinkan kepada Abang, mungkin jangan terlalu lama Bang. 1, 2, 3 menit, udah gitu Baik. saya berpisah dari Komal ini Bang. Siap, Saudara Brahms. Jadi gini, di awal tadi saya sudah mengatakan Kristen bukan pengikut Yesus. Dan sesi terakhir saudara mengatakan itu walaupun Anda tidak mengakui, tetapi apa yang Anda jelaskan bagi orang Kristen makan babi bla 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 itu adalah tidak penting lagi. Itu menurut Kristen. Bagaimana menurut Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Silakan aja Anda mengatakan itu hak Anda, tapi kan Anda Kristen, wajar. Nah lagi-lagi nih, Al-Quran menggelitik, innama takhastum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Saya harus baca, ini kitab saya. Apa yang dikatakan Al-Quran? Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan rasa kasih sayang aja di antara kamu dalam kehidupan duniawi saja. Akan tetapi di kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari, sebagian kamu akan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Kenapa
Kenapa saling mengutuk? You nyembah Yesus, you ninggalin kemudian aturan-aturan Yesus, cara hidup Yesus lu tinggalin, menjadi pengikut Paulus, ajaran kasih-kasih yang ngajarin siapa? Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab nih? Dipanggillah Paulus, Paulus, kamu yang ngajarin kami kayak gini, mana tanggung jawabmu? Kata Paulus, kamu dari mana? Aku dari Indonesia. Surat-suratku tak ada untuk orang Indonesia. Aku mengutus surat-suratku itu Roma untuk orang Roma, bukan untuk orang Indonesia. Filipi untuk orang Filipi, Kolose untuk Kolose, Filemon untuk orang adat Filemon. Kemudian Timotius hanya untuk Timotius. Kenapa kalian merasa surat untuk mereka yang aku tulis? Tuh saudaraku Timotius dari Paulus, teman sekawan dari Timotius untuk saudara Filemon. Itu kan untuk mereka. Kenapa kalian yang merasa saya tidak pernah menulis surat untuk kalian? Lah tanggung jawab sendiri. Nah inilah yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim. Inilah yang diterangkan Al-Quran, bahwasanya mereka satu sama lain akan saling mengutuk. Kamu yang menyebabkan aku menyembah Yesus. Oh bukan, itu ajaran nenek moyang kita. Mana nenek moyang kita? Tanya mereka, siapa yang ngajarin mereka? Aku diajarin sama penjajah. Penjajah, kamu ngapa ngajarin kami nyembah Yesus? Diajarin sama Belanda. Belanda, kamu ngapain ngajarin kami? Diajarin sama Romawi. Romawi, siapa yang ngajarin kalian itu nyembah Yesus? Siapa yang ngajarin kalian itu untuk menghilangkan hukum Tuhan? Paulus. Ini berat. Kalian akan saling menyalahkan satu sama lain, kata Al-Quran. Sesungguhnya kata Allah, mereka hanya melahirkan rasa sayang, rasa kasih di antara mereka, tapi itu hanya di dunia saja. Al-Ankabut ayat 25. Innama tahaztum min dunillah awthanan. Kenapa kemudian tadi tolak ukur saya kepada akal? Ini dia. Kalau saudara Mas Bram mendudukkan akal sebagai pondasi awal dari telaah isi Bible, saya yakin hati Anda akan dilembutkan untuk menuju kepada kebenaran. Tapi kalau masih doktrin, oke, kata Al-Quran, memang mereka akan menciptakan rasa kasih sayang di antara mereka. Tapi itu hanya sebatas dunia saja. Apa buktinya? Tanya kepada orang Kristen. Wahai orang Kristen, kamu sayang kepada ibumu? Sayang. Anakmu? Sayang. Suami? Sayang. Kepada keluargamu? Sayang banget. Masihkah kalian bertemu nanti di surga? Satu sama lain Kristen akan saling tatap-tatapan. Kenapa? Karena kasih sayang mereka hanya sebatas dunia, tidak kasih sayang di surga. Tak ada. Orang Kristen tak ada ketemu dengan sesama ibunya, bapaknya, anaknya, dan semuanya. Nggak ada dalilnya. Bang, nggak ada Bang dalilnya. Iya, silakan. Thank you Bang buat diskusinya. Saya izin dulu Bang ya. Ya, tapi sama-sama. Sebelum saya izin, saya ingin memuji Bang Juma. Tadi saya mendengar Abang membacakan ayat Al-Quran, rasa suaranya merdu dan menenangkan. Baik, Masya Allah. Thank you Bang. Makasih Saudara Brams. Thank you Bang. Iya. Bu host, thank you Bu host. Udah. Ya. Alhamdulillah. Nanti lain waktu kita diskusi lagi ya. Baik. Siap. Thank you. Selamat siang. Makasih. Jangan lupa Siap. satu napas. Selamat siang, hati-hati. Satu napas. Jangan lupa satu napas ya. Salam semua. Iya, salam Bang. Hati-hati, jaga kesehatan selalu. Sering-sering dengar Bang Juma ngaji ya. Oke. Insya Allah. Oke. Silakan kita sekarang ke Devora. Devora, silakan ditanggapi pernyataan Bang Juma. Ayo Devora. Dek. Jangan typing Devora, buka mute-nya. Devora. Buka mute-nya, Dek. Kok udah jantungan di luar. Deborah, ayo Deborah cepetan. Tadi typing, sekarang nggak mau ngomong. Devora. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Silakan Devora, tanggapi pernyataan Bang Juma. Iya, apa yang harus aku tanggapi apa? Ya Allah, banyak gitu. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanggapi, saya bacakan ayat suci Al-Quran 1, nanti Anda tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apabila kemudian dikatakan kepada orang-orang kafir,
ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, nehi, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka, kata Allah, tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk apapun. Nah, ini menurut ayat suci Al-Quran mengatakan Anda menjadi Kristen itu bukan karena ilmu pengetahuan, tetapi hanya karena mengikuti ayah, kakek, buyut, moyang, saudara. Apakah Al-Quran salah? Coba saudara jawab. Anda menjadi Kristen karena hanya ikut ayah ibu, bukan karena pengetahuan. Silakan. Devora. Saya beragama juga karena pengetahuan. Ya, bukan hanya dari orang tua saya pastinya kan. Baik. Apa yang Anda ketahui? Mungkin faktor yang ketahui mungkin agama atau kitab, atau apa yang Anda ketahui sampai Anda beragama Kristen. Biar kita diskusikan. Mengenai Yesus, penyaliban, keselamatan, Bible, kitab, atau kenabian, atau ketuhanan, atau apa yang Anda ketahui. Karena Al-Quran mengatakan Anda menjadi Kristen karena hanya nenek moyang. Menyembah Yesus karena nenek moyang. Ibadah minggu karena nenek moyang. Natalan karena nenek moyang. Tidak bersunat karena nenek moyang. Apa yang Anda ikuti bukan dari nenek moyang, tetapi dari Tuhan. Tunjukkan ke saya. Biar Al-Quran ini saya kaji ulang lagi. Silakan. Devora. Iya, apa bedanya dengan Islam? Ya, kalian juga kan mengikuti budaya nenek moyang kalian, Ya. ya kan? Oke. Bersunat, kalian mengikuti siapa bersunat? Oke, baik. Tanya coba. Oke. Kami mengikuti perintah Allah. Perintah Allahnya itu supaya ikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, yaitu kakek moyang berarti kan? Tapi perintahnya kemudian ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ada. Perintah sunat itu dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim keturunannya sejazirah Arab itu kemudian bersunat. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Firman Tuhan datang kepada baginda Rasulullah untuk kemudian mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim, dan salah satu perintahnya adalah sunat. Tak ada kekuatan yang mampu membantai itu. Apakah betul Tuhan memerintahkan Abraham bersunat? Yes, baca Kejadian 17. Nah, bagaimana Kristen tidak bersunat? Baca Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya, sehingga orang Kristen tidak bersunat. Pertanyaannya kemudian, dari mana Paulus mendapatkan perintah supaya orang jangan bersunat? Iya, di sana memang nggak ada kewajiban untuk bersunat. Ya, Tuh. memang nggak ada dalilnya. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kenapa Paulus kemudian mengatakan demikian? Karena di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti aku diutus untuk Roma. Berarti dasar pijakan Paulus kemudian melarang bersunat karena nenek moyangnya orang Roma memang tidak bersunat. Selamat siang. Iya, siap. Dilanjutkan. Iya, siap. Dilanjutkan kemudian oleh orang Kristen tidak bersunat. Berarti tradisi tidak bersunat ini adalah tradisi nenek moyang Romawi. Betul? Iya, buka Lukas 16 ayat 16. Oke. Silakan. Iya, Silakan. dikatakan Mm-mm. hukum Taurat dan kitab para nabi Mm-mm. itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Mm. Ya, jadi perjanjian itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes. Kata siapa?
Iya, Lukas 16 ayat 16 itu. Iya, itu kata siapa, Bung? Yang menulis kitab Lukas. Berarti Lukas kan? Iya, itu yang dikatakan Lukas. Nah, sekarang kekuatan perkataan Lukas dengan kekuatan Yesus itu kuat mana? Loh, itu nggak bisa dibandingkan. Loh, yang menerima firman dari Elohim, Yesus atau Lukas? Iya, sang firman. Iya, berarti kedudukan ucapan Yesus jauh lebih tinggi daripada ucapan penulis Lukas. Yesusnya pun mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum sunat itu batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum sunat itu batal. Itu kata Yesus. Apakah Ya, bumi lalu yang sekarang dan dikatakan Lukas ini salah. langit ini sudah lenyap? Ya, di mana salahnya? Lukas ini di mana salahnya? Lukas mengatakan hukum Taurat itu berlaku hanya sampai kepada Yohanes, zaman Yohanes. Dan sementara Yesus mengatakan hukum Taurat itu berlaku sampai bumi dan langit ini lenyap. Tuhan juga mengatakan hukum sunat itu berlaku sampai dunia ini lenyap. Dan Lukas 16 itu Gurunda, Deng. 16-17 kata Lukas pun di situ, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Nah, injum nak ukar sumpaing. Apa? Diperkuat lagi. Lukas 16 nomor 17. 17. Inilah yang saya bicarakan tadi dengan saudara Brahms. Saudara-saudara Kristen ini jangan kotori mulut saudara dengan mengatakan kalian pengikut Yesus. Kalian bukan pengikut, kalian pentuhan. Pentuhan Yesus. Ya, baca ayat 18-nya. Oke. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Dan barang siapa kawin dengan suaminya, ia berbuat zina. Maksudnya siapa yang suka kawin-kawin itu, kawin cerai. Aduh. Kalau Dari berbicara teman-teman. siapa yang suka kawin cerai, Yakub 4 istrinya. Dari hasil poligami, istri kedua lahir Yesus. Dari hasil poligami muncul kitab Yesaya, Pengkhotbah, Daniel, Yeremia. Kalau ibunya, bapaknya tidak poligami, mereka tak ada kitab ini menulis. Ya. Karena yang menulis kitab-kitab tersebut adalah anak-anak dari hasil poligami. Ya, harus konsisten. Konsisten itu kalau memang 4 istri, jangan lebih. Ya. Melanggar siapa? Mana perintahnya di dalam perjanjian lama jangan poligami? Tunjukkan. Ya, kalau memang Allah mau turunkan 4 istri, jangan tambah-tambahin nabimu. Mulai bang, mulai. Bicara pakai akademik, Mas. Jangan bicara seenak perut. Kitab Anda saja, kita bicara kitab Anda. Oke, baik. Silakan tunjukkan dalilnya bahwa ada pembatasan pernikahan terhadap Rasulullah di dalam Al-Quran. Dan tolong tunjukkan dalilnya ada pembatasan pernikahan di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan tolong tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru, bahwa orang Kristen cukup 1 istri. Kalau ada, besok saya menikah 4 istri sekaligus. Silakan. Oh, mantap. Anda kan silakan. harus ikut sunnah nabimu. Silakan Anda tunjukkan cukup 1 istri di dalam kitab saudara kalau ada. Saya tunggu hitungan 10. Bang Suma 1, wajib beristrikan 4. 2, Karena itu kan sunnah Nabi. 3. Woi, mana Anda dalilnya? salah. Nabimu itu melanggar Dalilnya aturan. mana, woi? Salah. Tuh, ini Islam anak mulai. diajarkan cukup 1 istri. Saya bacakan dalilnya, ya. Saya bacakan dalilnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim jelas dikatakan bahwasanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Kak Suma, kita bicara yang lain. Kita bicara Lari yang lagi. lain aja, udah. Al-Quran menjelaskan Anda mau satu istri, umat Islam empat cukup istri. satu istri saja. Ini Al-Quran surah An-Nisa. Ada 4 istri juga ada itu. Iya, kalau kepepet daripada jajan, tapi kalau tidak bisa adil, kata Allah apa? Fawahidah, Oke cukup lah, satu. sudah. Nah, sekarang yang tolong lain ada. tunjukkan dalil di kitab saudara, cukup satu istri, ada enggak? Sudah. Nyerah ya? Nyerah. Bukan Nyerah, menyerah. Ada 1 istri, 4 istri, terserah Anda mau pilih yang Sekarang mana. di kitab saudara, karena banyak pendeta yang puluhan istrinya. Oh, Sekarang tidak tunjukkan lah. dalilnya, mana dalilnya cukup satu Pendeta istri mana? Hindu itu mungkin. Pendeta Oh, di Hindu Kristen juga paling. banyak. Oh, enggak. Ya enggak apa. Ya apa? Tetangga saya depan rumah saya nih, tak ada perantara antara rumah saya tuh istrinya banyak. Pastor saja enggak ada istri. Siapa bilang? Lalu mereka melampiaskan nonotnya dengan cara apa? Sabun mandi. Mimpi basah. Pastor saja enggak ada istri, bro. 501. Pastor lebih bagus lah. Berarti pastor itu melanggar firman Tuhan, karena Tuhan mengatakan beranak cuculah yang banyak. Nah, dia kan mau fokus saja dalam pelayanan, bro. Iya, tapi ini yang dibawa si Ucok, ngapain dia? Si Ucok mau ngapain dia? Perut kalau lapar diisi, kepala kalau ngantuk diistirahatkan, tangan kalau gatal digaruk, pantat kalau mau kentut keluar aja kayak Pak Bom Bom. Nah sekarang kalau si Ucok ngamuk mau diapain? Ya, tidaklah. Jepit pintu bang, jepit pintu bang. 501. Ditetesin air cabe. Jadi pastor itu ngadi-ngadi. Sekarang begini, Anda katakan saja bahwa di dalam kitab kami tak ada perintah satu istri, baru kita pindah ke tema lain. Silakan, Bang Suma. Ya, di kitab kami nggak ada cukup satu istri, Bang Suma. Ya udah. Bahkan di dalam kitab yang Anda kutip dari kitabnya Yahudi. Saya bisa kasih pertanyaan, Suma. Boleh, silakan. Jangan kasih pertanyaan kalau tidak susah. Nah, tadi kan Suma bacakan ayat, ya kan? Firman Tuhan kepada baginda Rasulullah, begitu kan? Yes. Nah, sekarang mana firman Tuhan yang langsung turun kepada baginda Rasulullah? Bisa jelaskan? Oke, baik. Al-Quranul Melalui Karim. perantara Jibril. Oke, baik. Kalau memang ada ya, memang saya percaya. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Jelas dikatakan begini. Bahwasanya tidaklah patut kemudian seorang berbicara langsung dengan Allah, melainkan dengan perantaraan wahyu. Al-Quran Asy-Syura. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan wa yuhhiya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidaklah patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung kecuali dengan perantaraan wahyu, tabir, atau dengan mengutus malaikat. Lalu wahyunya kepadanya dengan izinnya apa yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Jadi tak ada nabi di atas muka bumi ini yang pernah berbicara langsung dengan Tuhan, dalam arti kata bertatapan langsung. Tak ada. Oh, ada. Siapa? Musa. Oke. Di mana tertulis sebelum Keluaran? Apa di situ? Apa di situ, Paman? Langsung Musa berbicara. Oke. Samuel saja mendengar langsung suara. Oke. Oke lah, tidak masalah. Tunggu. Jangan buru-buru, Jangan buru-buru. Di dalam Keluaran 33 nomor 2, tidak ada orang yang bisa hidup ketika kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Tak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Musa melihat Tuhan tidak? Tidak. Apa buktinya? Kalau Anda mengatakan Musa itu adalah fitnah, kita lihat apa yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 7. Saya ajarin, catat bahwa ternyata yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat.
Kisah para Rasul 7 nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan malaikat. Oke, saya ulang. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Satu. Oke, paham? Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan? Nomor 2. Kisah para Rasul 7. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini, dan seterusnya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa Nabi Musa menerima firman daripada malaikat. Oke? Paham? Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham nak? Ya jelaskan aja, cuma jelaskan aja apa yang Anda yakini. Iya, tidak. Nabi Musa ini tidak pernah bertemu langsung dengan Tuhan. Nabi Musa menerima firman dari perantaraan malaikat, bukan melalui perantaraan, langsung Tuhan. Tak ada. Anda kan bertanya tuh, mana tolong tunjukkan Rasulullah Muhammad SAW bertemu langsung, Allah langsung yang berfirman. Saya katakan, Allah mengatakan tidak akan pernah Allah berbicara langsung kecuali melalui wahyu, melalui tabir, melalui malaikat yang datang kepada nabi yang dituju. Nah, Anda mengatakan Musa buktinya. Saya kasih bukti. Ternyata Musa juga tidak. Yang datang kepada Musa hanya malaikat. Itu. Sampai sini Pak? Ada bro, Musa naik ke gunung Sinai itu ketemu Tuhan langsung. Bahkan Tuhan itu menulis di dalam 2 loh batu itu dengan tangannya sendiri. Itu bukan Tuhan, itu malaikat. Ya, tinggal baca saja. Apa? Itu dalilnya. Barak Yahweh atau Yahweh itu. Yahweh sendiri. Loh, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia ada. Loh, dikatakan di dalam kitab saudara, siapapun di situ langsung. Siapapun yang diserahi tugas Tuhan dengan Tuhan. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Kalau yang semak yang bernyala itu memang malaikat Tuhan. Tetapi kalau di gunung Sinai itu Musa langsung berjumpa, tidak melihat. Di dalam terang kemuliaan. Sampai wajahnya itu terang seperti matahari. Seperti itu. Jadi, tidak, Bung. Ya, tidak begitu. Tidak begitu. Siapapun yang kemudian diserahi tugas. Siapapun yang diserahi tugas, Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Coba Anda baca. Baca. Kita kembali ke Taurat saja dulu, Musa. Loh, tidak bisa gitu dong. Harus belajar. Anda kan tidak percaya kitab Paulus. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata. Di Keluaran itu. Dengar. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Jadi malaikat pun dipanggil Tuhan. Oke? Ya, sampai situ paham? Tunggu, saya kasih tahu dulu. Keluaran pasal 19 ayat 20 nanti baca. Lalu Tuhan lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai. Di situ bukan malaikat Tuhan. Yang Tuhan tadi itu kan malaikat, Bung. Tidak, Keluaran 19 ayat 20 baca. Tuhan turun. Dengar. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Maka Yotefave memanggil Musa ke puncak. Ya, Yotefave yang dimaksud di situ adalah utusan. Naiklah Musa ke atas. Jadi Anda harus bacakan malak Yahweh sama Yahweh. Oke, baik. Yahweh sendiri, Yotefave sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul 7 diterangkan. Kisah Para Rasul 7 menjelaskan. Kisah Para Rasul 7 menjelaskan. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai.
Anda baca di dalam Keluaran pasal 19. Oke. Lalu Allahu turunlah Akbar. Yotefave ke atas gunung Sinai. Ke atas Lalu Tuhan puncak mengatakan gunung itu, dalam maka Keluaran 33 nomor 20. Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. ini Anda baca di Keluaran 19 ayat 20. Jangan lari Coba kemana-mana, teman-teman Bung. bacakan itu. Kalau Anda menuduh bahwa yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan, dibantah kitab saudara. Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Bukan Musa. kita Rasul. Musa itu di Keluaran, bro. Iya, Musa tapi itu dijawab. di Keluaran. Oke, supaya Anda Oke, tahu bahwa yang kita datang tahu. kepada Nabi Musa itu Tuhan Anda atau kan tidak malaikat. baca kitab Paulus. Dengarkan, supaya Belum Anda baca kitab tahu Paulus. bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu Tuhan atau malaikat. Baca Lalu Kisah Para turunlah Tuhan Rasul. ke atas gunung Sinai. Musa Oke, Tuhan turun ke inilah atas gunung. yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara Urusan Anda malaikat. semua Anda mau Di menyangka. antara Anda. malaikat yang berfirman kepadanya. Hak Anda, itu kan hak Anda mau bantah, tetapi Keluaran itu sudah nyata di situ. Yotefave sendiri turun ke atas gunung Sinai. Maka Yotefave memanggil Musa ke puncak gunung. Itu Keluaran 19 ayat 20. Jadi tidak masalah. Anda mau, ini kan Oke. saya bertanyakan saja. Kalau memang tidak ada, berarti ya saya lebih percaya Musa daripada Ya. Muhammad. Oke, sekarang kita Oke, lanjut baik. kembali lagi. Di dalam Kisah Para Rasul, dengarkan giliran saya ngomong. Untuk mengetahui bahwa yang ada di Gunung Sinai itu Tuhan atau malaikat, baca keterangan kitabmu sendiri. Kisah Para Rasul 7, Musa ini yang telah mereka tolak. Loh, kok diketahui? Anda tidak percaya Kisah Para Rasul? Keluaran ini kejadian Musa ini di Keluaran. Sudah. Iya, terus Keluaran itu diterangkan oleh Kisah Para Rasul. Tidak perlu namanya terangkan keterangan, kita baca teks aslinya. Loh, Keluaran kalau 19 berbicara, ayat dengarkan, 20. kalau berbicara mengenai Nabi Musa di kitab Keluaran, baca Keluaran 33 nomor 20. Engkau 1 tidak Samuel tahan pasal- memandang Oke, wajahku. saya baca 1 Samuel pasal 1 ayat 17 itu Musa Samuel langsung dengar suara. Iya, suara memang, tapi ini kan yang kita tanya ini, yang kita jelaskan ini, Tuhannya langsung bertemu dengan Tuhan. Kalau suara, kamu sekarang mendengarkan suara saya, tapi kamu tidak bertemu dengan saya. Beda itu. Yang kamu kan bertanya, pernah tidak Allah bertemu langsung dengan baginda Rasulullah? Saya katakan pernah pada saat dia Isra Mi'raj. Nah, terkait dengan pewahyuan Al-Quran tidak pernah, tetapi melalui perantaraan pewahyuan malaikat Jibril. Nah, Anda mengatakan pernah. Siapa? Nabi Musa. Di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah? Tidak pernah. Begini semua, berarti kalimatnya itu harus serupa. Firman Tuhan turun kepada Jibril. Begitu, jangan firman Tuhan turun kepada baginda Rasulullah. Tidak usah. Ya sama Kepada dengan Jibril Musa. dulu. Musa juga menerima firman melalui perantaraan Nabi. Saya bacakan dalilnya, kamu tidak terima. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri. Ya itu namanya utusan, bro. Itu Apa sih? Kan diutus. Musa ini pula lah kemudian yang menjadi perantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu yang diterima melalui perantaraan malaikat. Kurang apa lagi? Bro, begini. Yang berkata di atas gunung Sinai itu Yotefave sendiri. Malaikat. Kalau Yotefave turun, bukan, salah. Kalau Yotefave Berarti berbicara, Kisah Para Rasul 7 ini dicoret. Keluaran pasal 19 ayat 20. Berarti Kisah Para Rasul ini dicoret. Kita coret ya. Kisah Para Rasul ini kita coret ya. Kalau Tuhan menturun,
Begini, kalau Tuhan turun, kisah pasti para dengan rasul malaikat ini kita surgawi. coret. Ini Masa tulisan-tulisan Tuhan turun wartawan tidak ini kita dengan coret aja malaikat gitu. surgawi? Halo? Jadi kisah para wartawan ini kita coret aja gitu. Anda tahu kemuliaan malaikat turun Tuhan itu mulai dalam kemuliaan mulai Tuhan. belakokok. Inilah yang dikatakan Al-Qur'anul Karim. Mereka orang-orang yang tidak berakal sehat. Wa iskila lahum wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Al-Quran juga mengatakan sesungguhnya kemudian orang-orang yang menyembah kepada berhala mereka akan dilahirkan kasih sayang kepada mereka, tapi sesungguhnya itu hanya di dunia saja. Mereka akan saling mengutuk satu sama lain. Anda mengajarkan kepada anak Anda bahwa Tuhan datang kepada Nabi Musa, itu ajaran yang sesat. Baca Keluaran 19:20. Baca keluaran. Al-Quran kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'a kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani sesuatu yang tidak kamu ketahui. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jangan kamu mengikuti ajaran onoma ini. Sudah Keluaran, Alkitab sudah jelas. Anda putar-putar terserah. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, sejak kapan umat Islam itu diajari ngotot kalau bicara? Iya, kalau Anda mau mutar-mutar di satu kotak situ ya terserah. Anda Tejo, Kristen, Muslim Tejo. Kristen dia ngegas Bang Juma di bawah, makanya dinain. oke, Ya. Saya silakan. ini umat Muslim, tapi saya nggak suka nengok umat Islam yang kayak gitu. Sejak kapan Islam itu Sholat diajari witir ngotot? berapa rakaat? Sholat witir berapa rakaat? Ya, jangan. Biar di sini. Jangan diturunkan. Oke. Saya ingin tahu, Saudara Tejo, bagaimana cara Abu Bakar di dalam berdakwah kepada orang-orang non-Muslim? Silakan Rasain Anda dulu. buka. Coba, saya Rasain ingin dengar. dulu. Abu Bakar di dalam menjelaskan Al-Quran kepada non-Muslim seperti apa? Gini dulu yang saya tanya tadi, sejak kapan umat Islam itu diajari ngotot dalam bicara? Saya Itu tanya yang saya kepada tanya. saudara. Saya tanya kepada saudara. Jangan nanti Abu kamu bicara Bakar, seperti itu, sholat pun kamu nggak tahu. Abu Bakar di dalam menjelaskan kemudian Al-Quran kepada Yahudi dan Nasrani itu kayak mana? Sorry bos, saya belum lahir di masa itu. Oh ya udah, kamu pergi berak dulu, habis itu kau cium pantatmu sendiri. Turun. Turunkan. Dia kafir. Turun. Oten dia Bang, Oten cuman ngaku Islam, Oten dia. Turun. Islam sejak kapan? Wah, dasar bahlul. Jadi saudara-saudara, Al-Quranul Karim jelas menjelaskan kepada kita nih, bahwasanya orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak mengetahui. Mereka selalu menanggalkan akal ketika berbicara mengenai kebenaran tentang Tuhan. Maka di dalam neraka nanti mereka akan berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu kami mendengarkan Bang Suma, sekiranya dulu kami memikirkan peringatan yang berasal dari Bang Suma, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini kata Quran. Sekiranya dulu kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh para apologet Islam Indonesia, tentulah saat sekarang ini kami tidak terbakar oleh api yang menyala-nyala. Ini perkataan kalian sebentar di neraka. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena kalian tidak menggunakan akal. Al-Quran mengatakan, sabar, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan engkau mengetahui. Anda menyembunyikan kebenaran. Kitab saudara sendiri yang menerangkan kemudian bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Anda sembunyikan.
Anda lari ke kitab Keluaran, sedangkan kitab Keluaran menceritakan tak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku dan tahan memandang wajahku, mereka pasti mati. Keluaran 33 nomor 20. Tapi Anda sembunyikan kebenaran itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 33, 34, 35, 36. Bukankah dituliskan dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Tuhan, maka dia boleh disebut Allah. Oke, Suma, saya setuju Suma. Jadi begini. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini Suma, saya setuju, artinya semua yang Muslim Anda harus mengimani agama keyakinan Anda, oke? Iya. Dan Anda harus ikut Suma. Tetapi saya juga memang percaya bahwa Islam atau Anda itu kan memang suatu kewajiban untuk mendatangi neraka. Terus bagi kita itu bukan merupakan sebuah kewajiban bagi Tuhan. Oh, tidak bisa. Keselamatan itu adalah Kristen itu dirancang untuk neraka. Mari saya bacakan dalilnya. Kristen itu dirancang untuk neraka. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya bahwa Kristen dirancang oleh neraka. Oke. Al-Quran sendiri. Oke, baik. Kita ke Maryam dulu ya, surah Maryam dulu ya. Maryam ayat 71 ya, yang Anda baca situ ya. Nah, di sini kita lihat apa yang diterangkan Al-Qur'anul Karim surah Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika. Di sini ada kata Rabb. Kalau berbicara mengenai kata Rabb, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu semuanya yang menciptakan langit dan bumi, tidak merujuk kepada klaim-klaim agama terhadap ilah-ilah mereka. Artinya huruf K di sini itu merujuk kepada seluruh umat manusia, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia terakhir. Kenapa? Karena yang diterangkan di sini dengan huruf Rabbi, dengan kata Rabbi, bukan kata ilah. Kalau di sini kata ilah, misalnya kana ala ilaka atau ilahaka, maka boleh merujuk kepada Tuhannya umat Islam, merujuk kepada Islam. Tetapi di sini mengatakan kata Rabbi, berarti ini berbicara mengenai seluruh umat manusia. Artinya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi ini, dari Adam sampai manusia terakhir, yang akan tidak mendatangi neraka. Semuanya akan mendatangi neraka, termasuk Kristen, Hindu, Katolik, ateis dan seterusnya, termasuk Tejo yang tadi segigi gondrong. Semua akan mendatangi neraka. Akan tetapi setelah mendatangi neraka, apa kata Allah? Summa nunajjil ladina taqau wa nazaru zalimina fiha jithiyan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang Islam yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kafir, Kristen yang zalim berlutut di dalam neraka kekal. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu Al-Qur'an yang mengatakan. Nah, tidak untuk Tuhan kita, bro, Suma. Tidak bisa. Ayat Al-Qur'annya mengatakan begitu. Gak bisa. Anda tidak bisa, nggak bisa. Ulaika hum innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang Kristen, mereka akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Oke, dah selesai. Pindah materi kita, kembali ke tema kita. Kita buktikan bahwa Kristen, kita kembali ke ajaran Yesus bahwa Kristen itu disetting untuk neraka. Mari saya bacakan dalilnya. Waspadalah. Di Al-Quran lah. Tadi sudah. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Oke?
Sesungguhnya orang Kristen, mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Cuma kita bukan kafir, kita kan pegang Injil dan kitab Taurat. Masa kafir? Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Saya bukan orang Yahudi. Kita bukan orang bersunat. Itu surat Paulus Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu untuk orang yang bangsa Yahudi saja, bro. Nggak bisa begitu. Kan begitu. Karena Paulus yang mengatakan begitu, nggak bisa dong. Iya. Oke, sekarang kita buktikan bahwa Yesus mengatakan Kristen itu di neraka. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah bom-bom yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti. Ya, Bang Juma dilaporin. Bang Juma. Sebentar dulu nih. Bang Ali ini kenapa dinaik? Bang Ali kalau naik itu langsung di mute. Aku mute dia malah gak terima dia. Tengok tuh jaringan dia susah. Langsung mute Bang Ali, noise. Bang Ali langsung mute. Dari tadi dia naik, noise lah naik. Bang Ali naik langsung noise, mute. Aku mute dia nggak mau. Ya, jadi fenomena yang terima kasih. Ini udah bangkit nih, udah bangkit. Tenang guys, tenang. Jadi fenomena tenang, naik lagi. Udah bangkit lagi nih, tenang bangkit. Hotel mah gitu. Al-Quran. Bang Erik ini noise Bang Erik. Bang Erik noise. Hujan di sini, Bang. Dia lagi dijari makannya dia Oke, aja lanjut. kalau hujan. Silakan Gurunda. Silakan Bang Erik dulu, masih ada yang ingin disampaikan beliau. Bang Silakan, Erik, Bang. dia noise sambil bawa mobil dia Bang. Oke, sip. Saya lanjut sih. Noise. Itu bagus. Oke. Ini di Efesus 2:11, ya di situ memang tertulis kafir. Seperti tugas rasul untuk orang Yahudi, seperti tugas rasul untuk orang Yahudi telah serahkan kepada Allah kepada Petrus, demikian ia telah menjadikan aku rasul bangsa-bangsa kafir. Itu untuk si Paulus ya, Paulus untuk bangsa-bangsa kafir. Lanjut Gurunda Daeng. Tapi ini Gurunda, guru dia. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mereka ini kan kafir tapi malu diakui kafir. Cuman itu Bang? Iya, karena mereka itu konteksnya lain. Oke, jadi saya lanjut ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bagaimana kita membuktikan bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik? Mereka menyebut Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mereka yang membuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Dah, selesai. Itu bukti bahwa Kristen akan dilempar ke neraka. Tak ada dalil yang bisa membantah, tak ada dalil yang bisa menyelamatkan saudara Onoma. Anda sudah dinubuatkan Yesus masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi kalau kita melakukan mujizat dengan motivasi yang salah untuk kesombongan atau untuk bisnis, itu yang salah. Tetapi sebenarnya mujizat itu bukan keharusan bagi orang Kristen. Tetapi yang penting di sini itu kita memberitakan Injil. Itu perintah Tuhan. Bukan saya perintahkan Anda untuk pergi membuat mujizat-mujizat. Enggak. Justru perintah Tuhan untuk pergilah, baptislah mereka. Begitu. Jadikan segala bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau memang
mujizat itu sebagai dasar, itu salah. Jadi motivasi yang sebenarnya bagi Kristen itu beritakan Injil. Begitu semua. Tidak ada di situ diceritakan bahwasanya dengan salah. Intinya tanda-tanda buah pengajaran yang akan masuk ke neraka, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Siapapun dia akan masuk ke dalam neraka. Itu dalil. Kita masuk gereja, kita mau ikut Tuhan. Apalagi masuk ke gereja, jelas-jelas neraka itu. Masuk gereja itu neraka. Kita mau ikut Tuhan, hanya mau minta mujizat, hanya mau minta berkat, ya bukan itu namanya beriman. Kita mengikut Tuhan itu dengan serius, itu maksudnya. Jadi bukan mujizat, bukan berkat itu yang tujuan utamanya. Tujuan utamanya kan begitu Pak Anoma. Tujuan utamanya kan mengenal Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar. Yohanes 17 nomor 3. Kristus, itu yang penting. Ya, menjadi murid Kristus bukan murid Paulus ya Pak ya. Betul. Paulus itu kan Ya, jangan menurut. Iya. Karena Pauluslah yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor 15. Bahkan ditambahkan gurunda Juma tadi sebagai pohon yang buruk yang mengajarkan kekristenan dan menjadikan Yesus itu sebagai sembahan yang lain. 14 nomor 9. Itu ajaran Paulus ya Pak ya. Bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu Pak ya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu dengan mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai orang yang engkau utus. Dan di dalam Markus 12 nomor 29. Makan dulu masalah sambil makan. Ya, jadi jelas ya, Markus 12 nomor 29 juga mengatakan demikian. Apa tujuannya? Yaitu mengenalkan Tuhan yang benar, bukan menjadikan sebagai Yesus itu sebagai Tuhan. Ini ajaran dari mana? Ajaran dari Paulus, Pak. Betul. Yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai pohon buruk yang menghasilkan buah yang buruk. Betul. Karena di kisah para rasul 9 nomor 1, Paulus itu memiliki misi untuk menghancurkan pengikut-pengikut Yesus. Betul. Ya, menghancurkan pengajaran Yesus yang masih tertinggal setelah penyalipan. Kalau makan dulu, jangan makan bicara. Iya, yang makan Anda yang makan, bukan saya, Pak. Bukan saya tidak makan ini. Jadi di dalam kisah para rasul 9 nomor 1, Paulus itu memiliki misi. Misinya apa? Untuk melakukan penyesatan daripada ajaran-ajaran Yesus. Betul. Ya. Jadi jelas dia mendapat pengajaran dari mana? Coba kita buka kisah para rasul 9 nomor 1 sampai 9. Di situ dia menceritakan Yesus itu sedangkan begini jadinya. Iya, kita olah, kita bedah. Sabar, Bang Yesus Ali. mengatakan, Saya potong-potong Al-Quran juga boleh, sesuka saya. Orang yang sholat ada. aku tidak memotong-motong. Bahkan di situ jelas, ya, pengajaran ini berasalan. Ya, silakan. Enggak, biarin. Saya juga lagi rehat sejenak. Silakan Bang. Iya. Bang Agus, silakan lanjut. Iya. Lanjut. Iya, di dalam kisah para rasul 9, Paulus menyatakan bertemu dengan Tuhan. Apa? Bertemu dengan Yesus. Apa katanya di situ? Yesus didefinisikan sebagai orang yang berbohong. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Kapan dan di mana dalilnya Yesus dianiaya? Di mana Yesus dianiaya oleh Paulus? Berarti Yesus di sini sedang berbohong. Begini, bro. Yesus sedang berbohong di sini. Ya, dengar dulu. Jadi ajaran pembohongan bukanlah daripada batang yang benar. Karena ajaran kebohongan hanya berasal daripada iblis yang menyamar menjadi malaikat terang di dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Sudah. Oke, jadi begini. Kalau istilah menganiaya orang Kristen menganiaya saya, Yesus kan berkata, kita memberikan air secangkir saja.
kepada orang yang paling hina di antara ini, sama saja dia melayani saya seperti itu. Jadi ada sebenarnya dalil-dalil seperti begitu. Satu Karena kita pertanyaanku dalam ya. Kristen, dalam Kristen ini Satu kan kita ini kan pertanyaanku satu Bang, tubuh. Bang. Satu tubuh Abang, dan satu banyak. pertanyaan, Bang Onoma, satu pertanyaanku, di mana Yesus tuh diperuntukkan untuk orang Kristen ya? Atau kalian mengimani Yesus juru selamat? Begini, Bagi siapa? Pula sebenarnya Kristen itu pengikut Kristus. Jadi, Oh, ajaran maaf Pak, pengikut Kristus atau pengikut Paulus Pak? Aduh, silakan Bang Juma. Ini, ya. Tunggu saya jelaskan dulu, nanti baru Anda bantah. Kecil suaranya Anoma. Kecil suaranya, besar dikit suaranya. Oke, jadi saya jelaskan di sini bahwa orang Kristen, bahwa Yesus mengajarkan bahwa jadikan semua bangsa murid-murid. Jadi beritakan Injil mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu Tidak, jangan ke situ dulu. Pertanyaan saya, di mana Yesus itu juru selamat bagi orang Kristen? Di Kisah Jadi Para di Rasul atas 13:23, Allah sebentar Bang, jangan panjang dulu ke situ. Di dalam Kisah Para Rasul 13:23 tertulis situ Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus, bagi orang Israel. Jadi nggak ada itu Yesus diperuntukkan untuk orang di luar Israel ya. Kemudian kamu berkata bahwa kamu pengikut Yesus. Apa yang dari Yesus yang kau ikuti? Yesus dikafani, kau pakai jas, pakai peti, pakai dasi kupu-kupu, sepatu pantopel pula, disemer pula. Apa yang ajaran Yesus yang kau ikuti? Silakan coba tunjuk satu yang. Oke, Bunda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna aswal. Sorry. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Jadi, sadaqallahul azim. Orang-orang Kristen ini setiap membaca kitabnya selalu memutarbalikkan lidahnya, kata Allah. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab. Agar kamu menyangka yang mereka baca itu adalah bagian dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Inilah kalian Kristen. Ya, dari tadi selalu Anda bantah. Ayat ini dibantah dengan ayat ini dalam Bible Anda. Anda mengeluarkan ayat ini dibantah lagi dengan ayat ini. Semua tapi tetap Anda putarbalikkan. Itulah Kristen. Lanjut. Oke, jadi saya mau jawab Bunda dulu ya. Anda baca Al-Quran, kita tidak tahu bahasa Arab. Jadi begini Bunda, tadi kan pertanyaannya kan harus saya lupa lagi tadi. Kain kapan atau apa pertanyaannya tadi? Ajaran apa yang Anda ikuti dari Yesus? Anda berkata Anda pengikut Paulus. Apa yang tadi, Yesus? tadi pertanyaannya Anda pengikut Yesus. Astagfirullahaladzim. Anda mengaku pengikut Yesus. Coba kasih tahu saya apa yang Anda ikuti dari pengajaran Yesus. Silakan. Oh, bukan itu tadi. Ada pertanyaan yang tadi pertama. Lupa juga. Tadi dibaca. Silakan Daeng kalau sudah. Oke, silakan Bang Juma. Ditanggapin Bang Juma. Baik. Jadi gini, syarat menjadi Kristen dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan satu pun. Ya, syarat menjadi Kristen apa? Syarat menjadi Kristen Imani saja Bang Juma, itu mungkin. Ada. Syarat menjadi Kristen apa?
Konteksnya salah itu tadi. Konteks lagi yang disalahkan. Saya tanya syarat menjadi Kristen itu apa? Jadi baptisan itu nomor 2. Jadi yang pertama itu beritakan Injil dulu. Ya, beritakan Kabar keselamatan. Oke, maksudnya Injil yang diberitakan ini yang mana? Injil yang mana? Bukan Injil sebenarnya. Tapi kabar baik. Iya. Kalau Injil kan punyanya Isa Al-Masih. Syaratnya menjadi Kristen masa harus memberitakan Bible dulu baru masuk Kristen? Ada-ada aja ini. Emang sales, di training dulu gitu. Tuhan. Pergilah, beritakanlah kabar keselamatan. Iya, syarat ini misalnya Pak Bom mau jadi Kristen. Caranya gimana? Ya saya mau jelaskan ini. Oke, silakan. Oke, pergi dulu. Ini misalnya di satu daerah ini belum mengenal Tuhan Yesus. Iya. Anda di situ menemukan orang yang mau jadi Kristen. Apa yang Anda lakukan pertama kali terhadap dia? Nah, kita datangi orang di situ. Setelah ada orang yang mau bersahadat, Anda mandikan dia dengan air campur daun kelor gitu. Kau dengar dulu. Jadi kita datangi orang itu dan kita sampaikan Anda mau kabar berita, kabar kesukaan. Bawa sembako. Jadi kabar baik. Nanti kan dia bilang, pertama mau menjadi Kristen terima Indomie dulu gitu. Sehingga kita akan memberitakan Injil keselamatan. Begitu. Setelah dia sudah menerima baru, itu baru proses. Apa? Prosesnya apa? Yang pertama prosesnya apa? Jadi pemuridan. Terus? Itu. Sampai Terus? kalau sudah diterima semua daerah situ, kita dirikan gereja situ. Dasar pengikut Paulus. Begini, bro. Kapan dibaptisnya? Kenapa Muslim itu lama sekali masuk di Papua, ya kan? Karena apa? Budayanya. Karena apa? Budaya Papua pasti akan berkontradiksi dengan ajaran Muhammad, ajaran Paulus Penawata, ya kan? Tetapi bagi Injil, bagi kabar kesukaan, dia tidak akan melihat di situ budayanya, apakah orang situ suka mandi atau wudhu dan segala macam, tidak. Itu kelebihannya di situ. Ngomong apa orang ini? Makanya saya mau kasih ajaran dan biar Anda lebih pintar atau cerdas. Ngomong apa ente? Jadi jauh sekali antara langit dan bumi, Islam dengan Kristen. Ya memang pasti itu. Iya. Anda itu harus pasti. bawa sabunnya berkarung-karung, bro. Bawa sabun berkarung-karung ke satu daerah. Harus ajarin orang mandi dulu. Terlalu banyak sekali ajaran. Jadi itu bukan ajaran kebenaran, bro. Ya yang saya tanya syarat menjadi Kristen itu apa? Oke ya, makasih. Saya mau jalan ini, ada tugas. Ente lucu ente. Tidak ada yang lagi sama Gurundai. Kok makin kabur? Cara berpikir orang Kristen ini, aduh. Kan Paulus sudah mengatakan, aku akan mematikan kecerdasan orang-orang yang cerdas dan kepintaran orang-orang yang pintar. 1 Korintus 1 nomor 19. Benar Bangda. Makanya. Ayo pasien selanjutnya. Makin ke sana makin ke sini. Yang bawa ayat jadikanlah segala bangsa. Jadikan segala bangsa katanya. Jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bla bla bla. Pertanyaannya, mana validasi Yesus ajarannya diberikan kepada kekristenan? Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Ayo naik
Ini agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Agama Kristen ya, yang mau diskusi silakan naik. Anak Bata, enggak, dia udah mengujak di backlist dia untuk tidak diskusi. Naiklah kalian, jangan malu-malu, ntar malu-maluin loh. Yuk, yang agama Kristen, yang mau diskusi Kristen. Yang mau diskusi silakan naik, Kristen. Boleh saya bertanya, Gurunda? Silakan. Nggak boleh. Ini saya penasaran di Nggak boleh. Ibrani loh. Kan mengisi waktu, host. Nah, coba kita lihat di Ibrani ya. Di sini dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maksudnya iblis yang berkuasa atas maut ini bagaimana, Deng? Guru, penjelasannya. Gimana? Iblis yang berkuasa. Gimana? Iblis yang berkuasa atas maut. Ini maksudnya apa nih? Iblis yang mencabut. Itu Ibrani 2:14. Bertentangan dengan Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang mematikan, bukan iblis. Tapi iblis di sini mematikan bukan jasad, tapi mematikan akal. Kenapa saya katakan bahwa iblis yang mematikan akal? Ya itu tadi 1 Korintus 1 nomor 19. Makanya begini, di dalam pengajaran yang kita baca di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi ya, kalau kita berbicara sangat syarat kemudian apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi, bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi orang yang tidak mau berpengetahuan itu adalah orang yang hidup di dunia mati. Dunianya orang mati adalah dunianya orang yang tidak berpengetahuan. Orang yang tidak berpengetahuan adalah orang yang tidak berakal sehat. Itu pasti tuh. Jadi kalau misalnya ada orang sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran, mereka kemudian tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, malah perintah nenek moyang mereka, maka itu akan larinya kepada yang saya katakan tadi. Makanya dalam kitabnya Nabi Salomo ya, yang ada di kitabnya orang Yahudi, mengatakan begini, ia mati karena tidak menerima pendidikan, dan karena kebodohannya ia besar, ia tersesat. Amsal 5 nomor 23. Lalu kemudian Amsal 13 nomor 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bodoh membeberkan kebodohannya. Itu jelas tuh. Lalu kemudian dikatakan Amsal 14:8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdas, tetapi orang yang bodoh ditipu oleh kebodohannya sendiri. Itu Amsal 14:17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana akan bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijaksana memahkotakan pengetahuan. Mahkota orang yang bijak adalah kepintarannya, tandu orang yang bebal adalah kebodohannya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Lidah orang bijak mengeluarkan ilmu pengetahuan, tetapi mulut orang yang bodoh mencurahkan kebodohannya. Hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal sibuk dengan kebodohan. Kebodohan adalah kesukaan bagi mereka yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai akan berjalan lurus. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyai, tetapi siksaan bagi orang yang bodoh, karena itu adalah kebodohannya. Makanya mereka itu tersiksa ketika kemudian Al-Quran merangsang mereka untuk berpikir, mereka tersiksa. Inilah yang Al-Quran katakan kemudian kepada kita umat Islam, bahwa orang-orang yang ada di dalam neraka itu mereka tidak menggunakan akal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kenapa mereka menyesal setelah masuk neraka?
Karena mereka ketika hidup di dunia tidak menggunakan akal. Ini Al-Quran yang mengatakan. Makanya di ayat lain Allah mengatakan begini. Amman huwa qanitu ana al-lail sajidan wa qa'iman yahsarul akhirat wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastah alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada malam hari umat Islam dengan sujudnya dan berdirinya mereka karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Tuhannya? Kul, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang tidak menggunakan akal dan orang-orang yang tidak menggunakan akal? Kata Allah, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran yang benar. Ini Al-Quran mengatakan itu. Lalu kemudian apa kata Allah dalam penegasannya? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan aku isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahun biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Itu kata Allah. Siapa yang akan mengisi neraka? Orang-orang yang memiliki hati tapi tidak digunakan hatinya untuk menerima penyampaian para apologet Islam. Mereka yang memiliki mata tapi tidak dipergunakan. Kemudian betapa gigihnya para apologet Islam ini memperjuangkan keselamatan mereka. Mereka yang kemudian memiliki telinga, setiap siang malam mereka mendengarkan para apologet Islam, tapi mereka hanya mendengarkan seperti bembe yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh para apologet. Kata Allah, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kenapa bisa mereka lengah? Karena itu tadi. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan aku akan menghilangkan hikmat orang-orang yang berhikmat. Makanya mereka tak ada lagi yang cerdas kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan. Tak ada lagi yang bisa ketika berbicara mengenai Bible. Sudah berapa tahun Anda mengikuti para apologet Islam? Adakah kemudian dari mereka yang bisa menundukkan para apologet Islam dalam berdialog tentang kebenaran Bible dan Al-Quran? Tak ada. Tak ada. Mereka tidak akan pernah menggunakan akal di dalam menelaah kitab mereka sendiri. Yang mereka kedepankan hanyalah ketegaran tengkukan, kesombongan, egosentris, dan mereka lebih banyak menggunakan akal-akalan. Alhamdulillah, di awal tadi kita bertemu dengan orang yang menggunakan akal sehatnya sehingga dia memuji bacaan kalam ilahi. Itu tanda-tanda orang yang akan mendapatkan hidayah. Kalau dia tidak termasuk orang fasik, kalau dia tidak termasuk orang zalim, kalau dia tidak termasuk orang-orang munafik. Seperti itu Bunda Rahma dan sahabat-sahabat yang lain. Silakan. Saya belajar dulu sedikit. Jadi betul kata ini ya 1 Korintus 4:10, mereka botol karena Kristus. Artinya demi menuhan, terus dia buang akalnya. Betul kata Al-Quran, Masya Allah. Iya, itu kan di dalam kitabnya mereka katakan sendiri seperti itu. Iya, terima kasih Daeng Burunda. Siap. Lanjut. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan atau ada apa? Ada lagi yang mereka bukan bodoh aja, tapi mereka kotoran dan sampah dunia. 1 Korintus 4:13. Oh mama Ternyata mereka sampah. Sampai saat ini mereka sampah. Gitu ya. Ngeri juga ya Bible-nya Bang. Mereka aja dikatakan sampah ya sama Bible-nya sendiri. Dan mereka pede. Tuh. Ya, alhamdulillah, bersyukurlah kita menjadi seorang muslim. Teodore mau ngomong apa?
Ayo pasien selanjutnya silakan, kebetulan ada dokter 24 jam di sini. Ayo silakan pasien selanjutnya. Ada memang kadangkala Bang Da ya, saya mencatat secara manual ya. Kalau pertanyaan saya ini, saudara-saudara Kristen, ada yang menggelitik di saya, di mana sih pernyataan Yesus secara langsung akan hadir golongan kekristenan sebagai pengikut-pengikutku. Padahal kita tahu wahyu adalah nubuatan yang akan terjadi. Sebab dalam Wahyu 1 nomor 2 dikatakan segala sesuatu yang telah dilihatnya. Artinya kalau memang Yesus telah melakukan penglihatan, telah melihat ya di dalam Wahyu, walaupun kita tahu ya Wahyu ini tidak jelas karya cipta siapa, apakah Yohanes Pulau Patmos yang sedang bermimpi ya, bahkan dari pembukaan Wahyu sampai endingnya Wahyu aja kita hanya ditawarkan bualan-bualan karya sastra. Nah, kembali lagi dalam konteks data tersebut, di dalam Wahyu 1 nomor 2 dikatakan segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, kenapa Yesus tidak pernah memvalidasi mengatakan bahwa kelak nanti akan datang pengikut-pengikutku yang bernama kekristenan? Itu coba teman-teman kita jawab. Ada Matius 23 nomor 15. Lah, kok ke situ? Baca aja coba. Coba baca. Coba baca. Oke, bentar Abang Da. Tapi Bang, kalau kita pikir ya, kalau kita pakai logika, seharusnya lebih hebat Maria kan Bang? Di mana kehebatan Maria? Dia bisa melahirkan Tuhannya. Nih kata si Mikana kemarin aku diskusi sama dia, Elohim tidak bisa datang ke dunia karena bumi tidak akan mampu menampung kedatangannya. Bahkan matahari aja bisa pecah katanya, bisa hancur kalau Elohim datang. Tapi Maria bisa mengeluarkan Elohim, kan lebih hebat Maria di sini kan Bang? Iya. Tapi kenapa mereka gak menuhankannya ya? Tadi kan udah aku bilang. Matius berapa Abang Da? 23:15. Lah kok ke situ sih? Baca aja dulu. Iya itu. Hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nanti malam berbantahan Abang Da dengan Matius 10:32. Coba Matius 10:32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, ternyata kekristenan kan tidak mengakuinya sebagai manusia. Ada nggak pencerahan Bang ini? Bertolak belakang semua ini. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam Matius 10 itu kan 32 kan? Iya. Nah, di sini dikatakan gini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Ini Anda kan, adik saya ini kan dari Kristen nih. Bapak ini kalau di dalam bahasa Inggris apa? Father. Father kalau masuk ke dalam bahasa Ibrani? Abah. Bukan father ya? Abang. Abah. Iya betul. Nah, sekarang ya Abah ya Bapak. Ya, tradisi Yahudi kalau menyebut Bapak ini dirujuk kepada siapa? Elohim. Elohim ini apa? Sebutan untuk Tuhan. Tuhan. Boleh enggak saya ganti, aku akan mengakuinya di depan Tuhanku? Boleh enggak? Aku akan. Loh kok bisa gitu, Bang? Ini Abang dah. Iya. Ya tidak Bapak boleh. di sini, Bapak ini siapa? Bapak itu ya Elohim itu. Elohim itu siapa? Gelar. Iya, itu merujuk kepada siapa? Tuhan. Tuhan. Boleh nggak saya ganti di sini Tuhanku?
Jadi nyebut diri sendiri gitu Bang? Bukan. Yesus akan mengakui di depan Tuhannya. Aku adalah Tuhan. Tuhan yang kedua gitu. Oh tidak. Aku adalah order Tuhan, the order Lord. Salah. Yesus kan bertuhan, betul. Ini kok jadi kalian jadikan Yesus ini jadi ateis? Kenapa sih? Jadi bingung jadi kata-kata Bang Juma Yesus itu. bertuhan atau tidak? Bertuhan. Nah, sekarang kalau Yesus menyebut ya Bapakku, boleh enggak Ya, saya artikan Tuhanku. itu ya Tuhanku? Boleh enggak? Ya. Iya, Boleh. bisa. Ya Tuhan. Boleh ya. Sekarang Ya. kita baca. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku yang ada di langit. Betul? Betul. 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 Kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia mengaku di depan Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia bahwa aku adalah Tuhan, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku. Apa jadi lawakan kan? Jadi Tuhan kuadrat begitu Bang dah. Itu dia makanya. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Panggilan Bapa ini panggilan hamba yang suci, hamba yang taat, hamba yang soleh kepada Tuhan Elohim. Jadi setiap kali Yesus memanggil Bapa, Bapakku, 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 itu sama dengan Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Tuhanku. Itu. Betul. Itu harus dipahami tuh. Nah, jadi data Matius 10:32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Nah, sekarang diakui sebagai apa? Tuhan. Oh, nggak bisa. Boleh. Ya manusia. Dia harus diakui sebagai Mesias. Dia diakui sebagai Kristus. Barang siapa yang menolak aku, bahwa aku adalah Mesias, bahwa aku adalah apa? Kristus, maka aku akan menolaknya dan juga akan tidak mengakuinya di hadapan Tuhanku. Betul? Betul. Jadi barang siapa yang mengakui aku di depan Tuhanku, di depan manusia, artinya gini. Umat Islam mengaku di depan orang banyak bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Maka pengakuan Yesus nanti di hadapan Tuhannya, dia akan mengakui kebenaran umat Islam. Barang siapa kemudian yang menolak aku, dia tidak menolak aku, tetapi dia menolak dia yang telah mengutus aku. Betul? Betul. Betul. Lalu apa pangkalnya untuk kita mengetahui rujukannya? Kita lihat kemudian di dalam 1 Yohanes 22 nomor 2. Ayo, rame-rame baca, ayo. Saya sambil belajar. Ayo. Kok jadi Bang Juma yang belajar, kami yang belajar. Ya udah makanya sama-sama, yuk. Saya belajar juga, materi saya beda. Ayo. Baca 1 Yohanes 22 nomor 2. Kok ada Bang 1 Yohanes 22? Nggak ada. 1 Yohanes 2 yang ada. Nah, coba. Ayo. 1 Yohanes 2 nomor 22. Coba. Dan Nanti untuk segala dosa kita. Ya, turun. salah. Dan ia Nih, Dan ia adalah siapakah pendusta pendusta itu? itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah berarti Kristus? Kalian berarti belajar. Lah, salah ya, Bang? 1 Yohanes 22 nomor 2. Salah ya? Enggak ada, Bang, 1 Yohanes 22. Yohanes 22. Ada. Bagus. Berarti kalian belajar. Terbitan tahun berapa itu Bang? Silakan baca. Coba. Jangan. siapakah pendusta itu? Bukan 1 Yohanes 22 kata Abang kita. Dari mana? Yang ada 1 Yohanes 2 nomor 2 nih. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes 2 nomor 22 sengaja. Siapakah itu? Bukankah dia yang mengenyus? Dia itu tadi aku baca kata Ya, Bang itu yang Juma. tadi dibaca Bunda Rahma. Itu tadi kami baca masih Tedore. Oke, stop dulu. Setiap orang yang mengakui aku di depan Tuhan, berarti menolak enggak orang yang mengakui ini? Menolak. Mengakui aku. Kenapa Mengaku jadi sebagai Kristus. menolak? Menolak mengakui sebagai Tuhan, Bang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
Aku akan mengakuinya di depan Tuhanku yang ada di langit. Ini berbicara mengenai mengakui, berarti cakupannya diakui sebagai apa dirinya, sesuai dengan ajaran dirinya, bukan mengakui Sebagai manusia. Sebagai manusia. Sebagai Mesias, sebagai Kristus. Kan tadi larinya ke 1 Yohanes 22 nomor 2. Kristus. Satu ya, sebagai Iya Kristus. pula. 1 Yohanes 2 nomor 22. Barang siapa menyangkal anak, nah, ia juga Nah, itu dia Tidak makanya memiliki Matius bapa, 10 barang nomor siapa mengaku anak, ia juga memiliki 32. bapa. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Apa cakupan mengakui di sini? Mesias atau Tuhan? Mesias. Mesias, pintar. Nah, kalau ada kemudian orang yang tidak mengakuinya sebagai Mesias, tapi mengakuinya sebagai Tuhan, bagaimana pola Yesus nanti? Barang siapa yang mengakui aku Tuhan di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku di surga. Maksudnya ada berapa Tuhan jadinya? Kuadrat. Ini jadi Tuhan dua ini. Ya, kok murid-murid saya ini gimana sih? Kalau ada orang mengakui Yesus itu Tuhan, lalu kemudian Tuhan Yesus mengaku Tuhan juga di hadapan Tuhannya, ada berapa Tuhan? Dua. Tuhan kuadrat. Aduh, nggak bisa jadi sekolah minggu di tempat saya nih kalau begini. Kuusir lama-lama. Sabar, Bang. Ya Kan Bang Ambang dah kalau nggak ada gitu nggak naik kan Tiop. Jadi kan manusia itu kan dua golongan tuh. Yang pertama, golongan yang mengakui Yesus ini sebagai bukan Tuhan. Ya kan? Betul? Ya, Yang kedua, golongan yang mengakui Yesus ini Tuhan. Betul? betul. Nah, sekarang mari kita uji. Di depan Tuhannya Yesus, Yesus akan mengakui. Nah, yang mana kira-kira yang masuk akal? Orang yang mengakuinya sebagai bukan Tuhan atau orang yang mengakuinya sebagai Tuhan? Yang masuk akal orang yang mengakui dia bukan Tuhan. Bagus. Nah, sekarang Ibu siapa? Dinda Blokir Permanen. Ya, Hesti dengarkan. Barang siapa di kalangan di sini, setiap orang berarti Hesti. Ketika kemudian Ukti Hesti mengakui aku bukan Tuhan di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku yang di surga. Cocok tidak? Cocok lah. Cocok. Cocok lah. Ini yang bilang keliru ini siapa ini? Bunda. Cocok Bunda lah. Rahma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunda Rahma yang bilang Nah, Bang sekarang Bunda Rahma mengakui Tuhan di depan manusia. Nah, setiap gini, Bunda Rahma yang mengakui aku di depan manusia bahwa aku adalah Tuhan, aku akan mengakuinya juga dia, Bunda Rahma, di depan Tuhanku yang di surga. Cocok tidak? Keliru. Keliru, tuh pandai sekarang. Jadi siapapun, mau dia mikana, mau kono, mekene, mau kona, makini, kini, yang mengakui Yesus itu Tuhan di hadapan manusia, nanti akan bingung karena Yesus pun akan mengakui di depan Tuhannya. Ada berapa Tuhan? Dua. kuadrat. Jadi yang benar itu adalah umat Islam. Karena umat Islam mengakui Yesus di hadapan manusia bahwa Yesus hanyalah Human being. Utusan. bagus, pintar anak-anakku. Ya udah. Yang ini yang rambutnya diikat ini ke depan. Bapak mau kasih Tapi permen. gini, Daeng. Tapi begini loh, Daeng. Alasannya begini. Itu kan Iya. gelar. Oh, nggak bisa. Gelar utusan gelar. Sekarang Itu begini. alasan mereka loh. Iya, sekarang begini Kepala Bunda batu Rahma. mah. Iya. Mari kita uji gelar itu. Sekarang bisa nggak kemudian seekor monyet kita gelari sapi? Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali bom-bom. Kalau Tuhan digelari manusia bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau manusia kita gelari Tuhan bisa nggak? Itu lebih parah. Nggak bisa. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jadi jangan katakan Tuhan itu kepada batu, Tuhan itu kepada yang lain. Karena ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Oke? Tapi kan Lanjut. Pak, Tuhan mereka batu, Bang. Biarin aja, emang gue urusin. Asal jangan sapi Inilah bersayap. kesesatan mereka karena imannya itu berasal dari konsili Kalsedon 100% manusia 100% ilahi nih. Ini pokok masalah mereka yang
Dengan itulah dia. Yohanes 1 nomor 1. Betul. Itulah kesesatan, nggak sadar dia. Betul. Hai orang-orang Israel. Oke. Pak Lukas. Sini ada saya nih. Ada Bang Juma. Ada tuh juga tuh. Bang Juma dilanjut Bang Juma tuh. Ada terus checker tuh. Truth Shaker, selamat sore, siang, agama apa? Kristen, Bu. Agamanya Kristen. Silakan. Apa yang mau dibantah omongan Bang Juma dari tadi atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yesus di Islam adakah sama dengan Yesus di Kristen? Ada Pak. Sebab Bang Zuma kata Iya. Islam tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi Oh iya. Yesus di Quran bukan sama dengan Yesus di Alkitab. Baik. Jadi mana boleh banding kedua-duanya? Oke, baik Pak. Sekarang gini, orang Kristen menceritakan Yesus Yunani atau Yesus Yahudi? Yesus Yahudi. Yesus Yahudi. Berarti berbicara mengenai nabi yang diutus kepada orang Yahudi, betul? Yesus memang dia seorang nabi juga. Ya, Dia seorang iman, bukan dia seorang raja, Iya, dia seorang Tuhan, dia adalah Allah dan dia adalah Mesias. Dan dia adalah Tuhan kan? Ya, dia adalah Tuhan dan Allah. Oke. Bagi orang Yahudi, apakah Yesus ini adalah Tuhan dan Allah? Yahudi yang mana? Ya, kan Yesus tadi nabi diutus kepada Ya, Yahudi yang mana? Ya enggak, saya tanya dulu Bapak. Yesus ini diutus kepada siapa? Kepada Roma atau kepada Yahudi? Yesus diutus kepada semua manusia. Ada dalilnya? Ada, Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 nomor 29. Kalau pengakuan Yesusnya ada? Ada. Di mana, Matius Pak? 28, Markus 16, Matius Isa 28. 1 ayat 8. Coba. Matius 28 ada nggak tertulis aku diutus kepada seluruh umat manusia? Kepada segala bangsa. Bangsa siapa? Beritakan ke hujung dunia, kepada segala makhluk. Ya Jadi, enggak, bukan. Itu pemberitaan Injil. Maksudnya kedatangan dirinya. Kedatangan dirinya ada enggak? Aku diutus untuk seluruh bangsa, ada enggak pengakuannya gitu? Ya, Yesus ada mengatakan itu. Di mana? Aku adalah terang dunia. Ya itu terang dunia, itu matahari Pak. Tidak. Yang saya tanyakan, Aku adalah terang dunia. Yang saya Bukan tanyakan, terang itu matahari. saya tanya dulu, pakai akal dulu lah Pak, pakai akal, jangan pakai doktrin. Betul, pakai akal. Terang Oke, itu bukan artinya matahari. Terang itu Tolong adalah tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh manusia. aku adalah terang dunia. Kalau itu semua orang bisa mengatakan kalau itu Pak. Yang saya tanya pengakuan Yesusnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia, ada enggak? Ada. Mana dalilnya? Yesus mengatakan, aku diutus untuk Bani domba-domba yang sesat di Dari? kalangan Bani Israel. Itu Bani Kemudian Israel. Itu Bani Ya, Israel. belum, saya habis dulu. Sabar. Silakan. Sabar. Oke, silakan. Ada lagi kandang-kandang, ada lagi domba-domba lain dari kandang-kandang lain. Oke. Ya. Nah, domba ini apa? Domba? Domba artinya pengikut. Ya, bukan, salah ente. Tidak, Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik. Iya, yang dimaksud Jadi- domba ini apa? Ini julukan untuk bangsa mana domba ini? Semua Bawa akal Pak, bawa akal. Jangan lepas akalnya, jangan lepas. Akalnya disimpan Sabar. kembali. Iya. Yesus mengatakan, aku datang untuk domba-domba yang sesat dalam kalangan Bani Israel. Berarti Kemudian domba ini Yesus mengatakan ada lagi domba-domba lain dari kandang lain. Oke, domba ini identik dengan bangsa apa? Domba ini adalah semua yang mengikut
Yesus. Pak, akal jangan sampai jatuh. Disimpan lagi otaknya di atas. Jangan disimpan Tidak, di bawah. Yesus mengatakan, Oke. Yesus Kelihatannya Bapak mengatakan, harus. aku adalah gembala yang baik. Iya, gembala untuk siapa? Gembala untuk siapa? Semua. Siapa? Yesus tidak mengatakan dia datang untuk Bani Israel saja. Itu adalah Isa. Isa adalah Al-Quran memang Matius untuk Bani yang Anda Israel. baca tadi itu, Pak, otaknya jangan sampai menetes. Matius 15 nomor 24 yang Anda baca tadi itu, dia diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat siapa? Kamu keliru. Kamu cuma paksakan Isa dalam Quran sama jangan dengan Al-Quran, Yesus. Pak. Jangan bawa Al-Quran dulu. Betul, Isa dalam Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Tapi Yesus dalam Alkitab bukan Isa. Dia datang untuk semua makhluk. Tolong tunjukkan pengakuan dan fitnah Anda kalau Yesus mengaku untuk seluruh makhluk. Ya, Matius 28, Markus 16. Itu beritakan Kisah 1 Injil. ayat 8. Itu beritakan Injil, Pak. Yang saya tanya bahwa aku diutus untuk seluruh makhluk itu di mana? Beritakan Injil itu apa? Beritakan Injil. Beritakan bahwa aku pernah menyampaikan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Beritakan Injil. Injil itu apa? Injil itu ucapan yang keluar dari mulut Yesus. Salah. Lalu apa? Injil itu adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau Injil berbicara itu mengenai berasal pribadi dari- Yesus, kalau berbicara mengenai pribadi Yesus, berarti apa yang keluar dari mulut Yesus, bukan yang keluar dari mulut Paulus dan kawan-kawan. Nah sekarang, dari mulut Yesus yang terlontar dari mulutnya, dia diutus kepada siapa? Injil bukan keluar dari mulut Yesus. Injil adalah pribadi Yesus sendiri. Iya, oke. Injil adalah kabar keselamatan. Kabar keselamatan melalui yang Yesus keluar dari mana? Kristus. Kabar keselamatan di mana kabarnya keluar dari mulutnya siapa? Injil itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ya, oke. Kalau Diri Injil Yesus itu adalah sendiri. pribadi, oke. Berarti Yesus yang harus menjadi patron. Yesus harus menjadi tujuan. Betul? Ya, memang Yesus adalah Patron. anak domba untuk Itu kata penghapusan dosa Yohanes. dunia. Itu kata Yohanes. Ini Tidak katanya kira kata Yohanes atau siapa. nggak bisa Yohanes itu begitu. adalah Nabi Yahya. Sekarang yang Injil siapa? Yohanes atau Yesus? Jangan pisah-pisahkan Nggak kata ini, bisa. kata ini, Emang ada dua kata Injil. ini. Emang ada dua Injil. Tadi Anda mengatakan Yesus itu Injil itu sendiri. Kenapa larinya ke Yohanes? Yohanes itu bukan Injil. Lah, tadi Siapa Anda kata mengatakan Yohanes Injil itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Gimana sih? Ya, Injil itu adalah diri Yesus sendiri. Nah, Injil itu adalah diri Yesus sendiri. Berarti Pribadi kalau berbicara mengenai Injil berarti harus diri Yesus kan? Ya, betul. Injil adalah pribadi Yesus. Oke, sekarang pribadi Yesus berkata dia diutus untuk siapa? Untuk semua manusia. Di mana Yesus dalilnya? sendiri mengatakan itu. Di mana dalilnya? Dalam banyak ayat Yesus sendiri mengatakan di mana? itu. Tunjuk satu saja. Tunjuk satu saja. Yang saya telah sebut tadi itu, beritakanlah Injil, beritakanlah diri saya Injil kepada semua manusia, semua makhluk, seluruh dunia. Baik. Tidak cukup lagi. Apa data nomor 20-nya? Yang mana? 20 apa? 20 apa? Data 20-nya apa? 20 apa? Bacakan. Jangan comot-comot ayat. Saya tahu kamu raja comot. Iya, saya kan supaya nggak comot, baca nomor 20-nya. Ya, bacakan 20 apa? Matius 28, tadi kan 19, beritakanlah Injil, maksudnya beritakanlah Yesus kepada seluruh makhluk, betul? Ya. Ketika Yesus diberitakan, apanya Yesus yang diberitakan? Ucapannya, ucapannya Yesus, kakinya Yesus, atau apanya Yesus yang mau diberitakan ke seluruh makhluk? Ucapannya, kematian dan kebangkitan Yesus. Penebusan dosa melalui darah Yesus. Baik.
di mana Yesus Hanya mengajar? Di mana Yesuslah Yesus? jalan, Di mana kebenaran, Yesus? dan hidup. Otaknya Tidak dikembalikan. ada siapa yang datang kepada Bapa Otaknya tanpa sudah jauh melalui sekali Yesus. jatuh. Otaknya Itulah dinaikkan kembali. semua yang perlu diberitakan. Otaknya dinaikkan Tidak kembali ada di kepala. keselamatan Pak, di Pak, luar Pak. diri Yesus. Pak, otaknya diangkat Ya. kembali. Itu jatuh otaknya tuh. Tuh, otaknya jatuh tercecer. Naikkan kembali ke kepala. Matius Oke. 28 nomor 19. Ah. Ya kan? Beritakanlah Bacakan. Injil kepada seluruh makhluk. Betul? Ya. Betul? Jadikanlah kan itu. Jadikanlah katanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau Anda mengatakan Injil itu adalah Yesus, yang saya tanya, Injil yang dimaksud di sini ucapan Yesus kah atau ucapan orang lain? Injil itu bukan ucapan, bukan kitab, bukan perkataan. Oke, baik. Kalau Injil di Al-Quran itu memang ucapan, itu perkataan, itu wahyu. Kalau dalam Injil bahasa dalam Yunani, Alkitab, kalau dalam bahasa Yunani Injil itu apa? Bahasa Yunaninya? Igalion. Apa artinya? Kabar baik. Itu kabar. Itu kabar. Kalau kabar itu apa? Kalau kabar itu apa? Kalau kabar itu apa? Kabar keselamatan melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau berbicara mengenai kabar, Pak, berarti berbicara mengenai perkataan, betul? Mana ada perkataan? Jadi kabar itu apa? Coba Anda beritakan kabar kepada saya. Kabar keselamatan melalui diri Yesus Kristus. Nah, kalau berbicara mengenai kabar berarti bercerita tentang berita. Kabar ini berita. Berita yang benar. Berita yang benar. Tuh, berita Pak, kalau Yesus. Kabar itu apa kabar? Hei. Berita. Otaknya jangan jatuh, Pak. Taruh lagi kayak tadi. Taruh lagi. Kabar itu apa kabar? Kabar itu pemberitaan. Pewartaan. Kabar itu kitab. Mulai kacau. Otaknya itu simpan kitab, lagi. wahyu. Otak simpan lagi, Pak, di atas. Jangan dikantongin. Taruh lagi. Bagus. Kayak gitu, bagus. Ini. Kabar itu apa dalam bahasa Anda? Kabar itu adalah warta, kan? Iya, betul. Warta itu apa? Berita, kan? Berita. Nah, berita yang benar itu bersumber dari mulut Yesus atau bersumber dari mulut Pak Bom Bom? Berita yang benar itu bersumber dari mulut Yesus atau bersumber dari mulut orang lain? Ini tidak ada apa-apa kaitan dengan Injil. Oh, tidak bisa kayak begitu, Pak. Yesus berkata dalam Yohanes 12:49, "Aku tidak berkata-kata, aku tidak membawa berita kecuali apa yang aku beritakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku beritakan dan aku kabarkan." Itu kata Yesus. Ya, memang. Sekarang Injil ini berasal dari mulut Yesus atau bukan? Injil adalah diri Yesus. Mulai lagi. Tadi katanya Injil Injil Evangelion. adalah pribadi Yesus. Tadi katanya Injil Evangelion dalam bahasa Yunani. Injil bukan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika dia masih bayi, isap susu Maryam. Itu Injil. Injil yang diterima oleh Isa ketika dia masih bayi, itu Injil. Tapi Injil dalam Kristen ialah kabar baik, berita, keselamatan. Berita itu? Pribadi Yesus sendiri. Jadi jangan samakan Injil pribadi Yesus dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa ketika dia masih bayi. Beza itu. Sekarang naikkan. Kamu keliru. Kamu coba paksakan itu dengan sini. Tidak ada kaitan. Baik. Itu otak yang tercecer di lantai dinaikkan kembali. Dengarkan saya. Ya, jangan bawakan pemahaman Anda dalam Otak Injil Anda di itu yang Al-Quran tercecer di lantai, simpan kembali di Kristen. kepala. Habis itu dengarkan saya. Kalau Anda tidak ingin menyamakan antara Injil dengan Evangelion, kenapa di kitab Anda tertuliskan Injil? Kenapa? Kenapa? Injil apa? adalah asal kata dari Evangelion. Asal kata. Ini Bapak ini Bukan kayak Paulus bahasa suka Arab. menyesat. Hei, Injil bukan bahasa itu Arab. bahasa Quran. Hei, Injil itu bahasa Quran. Dasar bahlul pemakan monyet. Kau sok pintar. Injil itu bahasa Arab. Bahasa Yunaninya Evangelion.
Injil itu adalah ketetapan yang datang kepada Nabi Isa. Evangelion itu adalah surat-surat kabar yang dituliskan orang-orang yang tidak dikenal, yang menceritakan tentang Yesus. Bahlul. Oh, pancing juga saya naik darah. Injil itu isim alam yang ditujukan kepada ketetapan yang datang kepada Nabi Isa, yang datang kepada Bani Israel. Itu Injil, ketetapan Tuhan yang datang berupa firman kepada Nabi Isa. Itu Injil. Kalau Evangelion itu adalah kabar duka cita, kabar gembira, surat kabar. Itu Evangelion. Pahami itu dulu. Kalau Anda mengatakan Injil tidak sama seperti di Kristen, lalu kenapa Anda menggunakan kata Injil? Pakai aja Evangelion. Gak usah pakai Injil kalau memang beda. Ya kan? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Injil, berarti Anda mengatakan bahwa Injil ini adalah Yesus yang cakupannya firman Tuhan, ucapan Tuhan, kalam Tuhan. Berarti merujuk kepada lisannya Yesus. Kalau berbicara mengenai lisannya Yesus, berarti apa yang terlontar keluar dari mulutnya Yesus itulah Injil. Jadi kesimpulan saya, dengarkan Pak, sebelum Anda pretelin dulu otaknya. Injil adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus. Evangelion adalah kabar gembira yang keluar dari mulutnya para wartawan. Beda kan? Sampai di sini beda kan? Injil firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Yesus. Evangelion, Biblika, Biblos adalah surat kabar yang dituliskan, hasil yang keluar dari mulut para pewarta. Makanya disebut kabar gembira, kabar duka cita. Itu Evangelion, Biblika. Nah, sekarang berbicara mengenai pengutusan Yesus, di manakah dia diutus? Di Bani Israel. Untuk siapa dia diutus? Tanya Yesus. Wahai Yesus, ya, ente diutus untuk siapa? Domba-domba sesat dari Bani Israel. Nah, itu pengakuan dari mulutnya. Matius 15 nomor 24. Ada juga diterangkan di dalam, tapi jangan Al-Quran, Anda membedakan, bukan? Nah, sekarang tolong tunjukkan kata-kata yang terlontar dari mulut Yesus sendiri, bukan dari Evangelion, tapi dari Injil yang keluar dari mulut Yesus, yang mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Silakan, saya tunggu. Otak dipakai, kuping dipakai, mata dipakai, mulut dipakai. Silakan, fungsikan keempat-empatnya. Buka mic-nya, Bang. Buka mic-nya, nggak kedengeran kalau di mute. Bukan cuma otak yang jatuh, matanya juga keluar, kayaknya cari matanya di lantai. Disuruh buka mic, dia buka celana. Nah, bahaya. Ayo Bang. Markus 1:14, Yesus menuju ke Galilea, di sana dia memberitakan Injil Allah. Apa Injil Allah itu? Bisa Anda jawab? Yesus buka adalah mute-nya, dia di mute itu Bang, jadi dia nggak tahu cara bukanya. Habis Yesus adalah Injil. Kata Anda, Yesus memberitakan Injil Allah. Maksudnya apa itu? Silakan. Apa itu? Yesus di dalam Markus 1:14 memberitakan Injil Allah. Itu apa? Injil dirinya. Oh, Yesus keselamatan, kabar Yesus baik, kabar sukacita. Aduh, jangan terlalu melebar dulu. Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Yesus datang untuk jangan Anda campur adukan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Aduh, parah ini, parah. Ya, saya jelaskan. Jangan potong. Sabar. Saya luruskan dulu. Markus 1:14, Yesus memberitakan Injil. Oke. Kata Anda Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Betul? Berarti Yesus bercerita tentang dirinya. Betul?
Nah, di mana Yesus berkata, Ada lagi domba-domba lain dari kandang-kandang lain yang perlu aku bawa supaya menjadi satu kawanan domba yang sama. Baik, domba kandang-kandang lain artinya kandang-kandang di luar Bani Israel. Kandang domba-domba dari Anda Bani salah. Israel. Anda salah. Domba di luar kandang maksudnya domba di luar Yerusalem. Itu baru betul. Loh. Mana ada? Jadi orang percaya begitu. Jangan melucukan. Sekarang saya tanya. Taksiran bodoh itu. Oke, mari kita buktikan. Tidak ada orang percaya itu. Oke. Domba ini identik dengan bangsa apa? Oke. Hei. Domba identik dengan bangsa apa? Suku apa? Israel. Nah, pintar. Domba ini julukan untuk bangsa mana, Pak? Domba ini julukan untuk bangsa mana? Tak kasih dalil. Yeremia 50 nomor 17. Di situ dikatakan Israel domba. Israel adalah domba. Jadi yang dimaksud dengan domba itu adalah Bani Israel. Dalilnya Yeremia 50:17. Israel itu bahasa Ibrani-nya tuh. Yang dimaksud domba adalah Israel. Keturunan Israel, maka dia disebut Ben Israel. Yang disebut domba adalah Ben Israel, anak dari Nabi Yakub. Domba di luar kandang Bang Juma di mana? Domba di luar kandang adalah baca Yehezkiel 5 nomor 12. Nah, ini pelajaran ini Bapak supaya Anda cerdas, jangan selama-lamanya ninggalin akal. Oke, kita lihat Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku hembuskan sepertiga domba dari Bani Israel ke seluruh penjuru mata angin, sehingga Bani Israel ke Indonesia pun sampai. Bahkan masih ada satu Bani Israel yang tinggal di Indonesia yang usianya sudah 2000 tahun, yaitu Pak Bom Bom, ada di Papua sana. Nyangkut di pohon toge, itulah Bom Bom. Bani Israel kepepet. Jadi yang dimaksud domba yang di luar kandang adalah Bani Yakub yang sudah dihembuskan Tuhan keluar dari Yerusalem. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat. Belajar bersama Bang Suma, Anda akan cerdas dan akan meninggalkan kegilaan secara permanen. Kita lihat di dalam Yeremia 23 nomor 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku. Di situ dikatakan dengan bahasa tezon atau tezon, kambing domba. Kamu biarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahatmu. Demikianlah firman Tuhan. Baca nomor 3. Baca nomor 3 supaya Anda tidak gila permanen. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa domba-dombaku dari segala negeri kemana aku dulu mencerai-beraikan mereka. Berarti domba yang bercerai-berai itulah yang kemudian disebut sebagai domba di luar kandang, atau domba yang sudah meninggalkan tanah Kanaan, tanah Yerusalem yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani Yakub. Diskusi dengan Bang Suma, tolong otaknya upayakan tetap siaga di atas kepala, jangan di pantat, supaya bisa waras.
Jadi Kristen itu Pak bukan domba. Mereka bukan Bani Yakub. Mereka bukan dari keturunan yang diusir, yang dihembuskan, yang dicerai-beraikan untuk meninggalkan kalangan domba Bani Israel. Kristen adalah serigala yang nyamar seperti domba. Terima kasih Dinda Ali. Barakallahu fiik. Belajar lagi ya, belajar lagi. Makanya Yesus mengatakan dalam ya sudah. Silakan. Ketika Yesus berkata, Anda dengar nggak penjelasan saya tadi? Dengar, tapi tidak ada kaitan dengan ayat itu, tidak ada. Yang dimaksud domba itu Israel, Pak. Biar saya jelaskan. Silakan. Sabar. Silakan. Ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba yang sesat dari Bani Israel, itu bukan terhad kepada Yerusalem saja, tapi bukan terhad kepada tempat di Israel saja. Itu sudah meliputi seluruh dunia, sebab banyak bani-bani Israel yang sudah pupus ketika pembuangan ke Asyur dan Babel. 10 suku utara itu di Israel Utara telah dibawa penjajahan dan banyak yang pupus. 12 suku itu 10-nya banyak yang pupus. Dan hanya tinggal Yehuda, Benyamin di selatan. Jadi ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel, sudah meliputi seluruh 12 suku Bani Israel, bukan saja di Israel, juga di luar Israel, termasuk di mana-mana lah, itu sudah menyeluruh. Itu yang dibacakan di Perjanjian Lama tuh, bukan yang di luar Israel, bangsa-bangsa Israel yang di luar itu bukan kandang-kandang lain. Jadi tidak ada kaitan. Jadi bila Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel kepada 12 suku itu, sudah menyeluruh, bukan untuk yang berada di kawasan Yerusalem dan Israel saja, tapi sudah meliputi seluruh dunia, di luar diaspora semua. Dan ketika Yesus berkata ada domba-domba lain dari kandang-kandang lain, itu juga perlu aku bawa supaya menjadi satu kawanan domba dengan domba dari Bani Israel. Itu sebab Yesus berkata, aku adalah terang dunia, aku adalah roti hidup. Gini Pak, tolong tunjukkan. Pergi beritakan diriku, Injil, tolong tunjukkan kabar baik data kepada segala makhluk. Tolong tunjukkan data dulu ke saya. Domba itu ada bisa digelari non Yahudi, karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 50, makhluk pertama yang digelari domba itu Yakub. Keturunan Yakub, keturunan Israel itu domba. Yisrael si. Bani Israel sama dengan domba. Berarti yang mendapatkan gelar domba hanya Bani Yakub. Tak ada domba di luar Bani Yakub, tak ada. Coba kalau Anda mengatakan Anda juga domba, tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan Elohim menyebut non Yakub, non Israel sebagai domba. Tertulis di mana dalilnya? Silakan, saya tunggu. Buka mute-nya, dia nggak tahu di mute bang, dia ngoceh terus dia kan. Buka mute-nya, kamu di mute itu, suaramu nggak kedengeran. Trut. Biar dia cari dalil dulu, dia keliling cari dalil itu. Cari sampai dapat, Dia lagi mikir. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Israel say Fazar Nadah. Dengar suara saya? Ya, sekarang coba ini di kitabnya
di kitabnya Dengar Yahudi, suara ya? dengar, di kitabnya Yahudi yang disebut domba adalah keturunan Yakub. Sekarang tolong tunjukkan ada keturunan non Yakub yang disebut domba. Silakan. Jadi sudah jelas, silakan. Ketika Yesus berkata di Israel, bukan di Yerusalem, bukan di Israel, seluruh dunia. Iya. Karena Termasuk memang yang di Indonesia. Nah, iya, karena jadi, memang Bani betulkan Israel. pemahaman itu. Karena Betulkan memang Bani pemahaman itu. Israel. Dengar dulu. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Betul. Nah, sekarang domba di luar Bani Israel apa? Domba yang di luar kandang ini apa? Keselamatan berasal daripada bangsa Israel. Sehingga Yesus datang, penggenapan Mesias itu dari Bani Israel, maka bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah anak-anak sulung. Mereka adalah domba. Betul. Iya. Sekarang Bani Israel Tetapi itu domba. setelah penggenapan Mesias itu, yang saya tanya, tolong tunjukkan Yesus dalilnya. menjadi gembala yang baik. Jadi semua orang yang mengikuti Yesus adalah domba, sama ada Israel atau bukan Israel. Itu Anda ngomong apa? Ada lagi Yesus padaku, sendiri mengatakan itu. Ada lagi padaku domba-domba di luar kandang. Kandang di sini dalam bahasa Yunani aule. Aule itu artinya halaman atau pelataran atau rumah. Jadi yang dimaksud di sini Yesus, ada lagi domba, ada lagi Bani Israel di luar pelataran tempat Yesus berbicara, mengajar keliling di Galilea pada saat itu. Salah pemahaman, tidak ada Kristen yang paham begitu. Oh, memang karena Kristen ini adalah penyusup serigala yang nyamar domba. Sekarang ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel, itu sudah meliputi seluruh dunia. Oh tidak, Diaspora yang berada di luar Israel. Iya, betul itu. Tapi sekarang ketika dia berbicara di Yohanes 10 nomor 16, apa yang dikatakan di situ? Kata aule, Pak. Ada lagi padaku domba-domba yang bukan dari aule, yang bukan dari pelataran, yang bukan dari halaman, yang bukan dari rumah ini. Yang bukan dari rumah ini, yang bukan dari pelataran ini, yang bukan dari halaman ini. Artinya bukan dari kota di mana saya ini keliling. Masih ada banyak Bani Israel yang sesat di luar daripada halaman ini. Tolong Pak, pakai akal kalau belajar. Tolong. Yohanes 10 nomor 16 kan yang jadi rujukan saudara. Nah sekarang mari kembali ke dalam original teksnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kandang. Kandang apa ini? Kandang atau halaman tempat dia mengajar. Yesus mengajar di mana? Di Galilea. Artinya masih ada domba Bani Israel di luar kota Galilea ini. Di mana itu? Ya di luar daripada kota di mana, halaman di mana Yesus mutar-mutar mengajar mengajar Injil, Itu yang perlu Anda paham. Jadi domba yang di luar kandang, domba yang di luar halaman, domba di luar pelataran, domba di luar bangunan rumah tempat Yesus mengajar, itu tetaplah Bani Yakub, bukan larinya ke bangsa Kristen. Paham? Gak paham juga. Makanya Yesus berpesan di Matius 10. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Bani Israel. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus untuk non-Israel. Galatia 5 nomor 16. Paulus diutus untuk kalian. Yesus diutus untuk Bani Israel saja. Tolong pakai akal. Diskusi dengan Bang Suma memang berat syaratnya untuk Kristen. Karena untuk memahami Bible harus menggunakan akal, bukan doktrin. Yesus mengatakan, ini yang dikatakan progresif.
Progresif. Bermula Apa? dengan Bani Anak KKN Israel kapan? dan pergi. Ada ayatnya, Yesus mengatakan Di mana? dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan ke seluruh dunia. Oke. Itulah yang namanya progresif. Oke, tertulis di mana? Beritakanlah Injil Tertulis di mana? dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, ke seluruh dunia. Itulah yang dinamakan progresif. Mula dengan Bani Israel dulu. Sebab mereka yang memegang kitab perjanjian lama yang menubuatkan mengenai diriku. Menubuatkan mengenai kedatanganku sebagai Mesias yang akan menebus dosa. Jadi beritakan kepada Bani Israel, kerana mereka yang tahu dahulu mengenai diriku. Dalam perjanjian lama ada lebih kurang 350 ayat yang menubuatkan Yesus Kristus. Jadi dimulakan dengan Bani Israel. Kemudian pergi ke Yudea, pergi ke Samaria, pergi ke seluruh dunia. Itu dari Yesus sendiri. Oke, baik. Saya tanggapi ya Pak ya, gantian kita ya. Yang Bapak kutip itu adalah karangan Lukas. Itu karangan Lukas tuh. Karangan Lukas yang ditulis spesial untuk seseorang kaisar bernama Theophilus. Tunggu sabar dulu. Sabar dulu. Ini karangan Lukas ini yang Anda baca, yang Anda bacakan kepada saya itu saya tahu. Kisah wartawan Lukas nomor 8 bab 1. Tahu saya, paham saya tentang itu. Sabar dulu. Itu bukan orang berdiskusi namanya. Loh, ini saya baca data. Ini saya bacakan kepada saudara nih. Hai Theophilus. Siapa Theophilus ini? Baca Lukas 1 nomor 1. Kalau Anda ingin tahu, hai Theophilus. Theophilus ini adalah seorang kaisar yang menerima surat dari Lukas. Dan Theophilus menulis surat khusus spesial hanya untuk Theophilus saja. Lukas menulis surat hanya untuk Theophilus, bukan untuk dijadikan firman Tuhan. Lalu kemudian baca sampai habis. Sabar dulu. Baca sampai ayat 5. Sabar dulu. Mananya yang harus saya baca? Lukas 1. Oke. Saya bacakan. Oke, saya bacakan Lukas 1 ya. Iya. Oke. Lukas 1 di sini jelas dikatakan oleh Lukas sendiri. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Antara kita artinya antara Theophilus dan Lukas. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang menjadi saksi semula dari pelayan firman. Karena itu, aku, Lukas, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Menyelidiki. Jadi ini bukan firman Tuhan. Menyelidiki peristiwa, berarti ada cerita-cerita yang dia selidiki. Aku mengambil keputusan nih, bukan pewahyuan ini, bukan firman Tuhan, bukan dari Yesus. Aku Lukas mengambil keputusan, membukukannya. Tuh. Dengan teratur untukmu. Untuk siapa? Untuk Theophilus. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Kata siapa? Kata Lukas. Kepada siapa? Theophilus. Nah, nomor 5, dengarkan nomor 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth, pamannya bernama Bombom. Tak ada hubungannya, Pak. Jadi jangan ngadi-ngadi ngajarin saya asal ngocor, asal ngomong, asal nyerocos, jangan. Kembali ke surat Paulus untuk Theophilus, Kisah Para Rasul 1 nomor 8 yang ada. Sabar dulu. Tidak, kita berita mengenai Lukas. Saya masuk dulu nih di dalam Kisah Para Rasul yang surat wartawan tadi yang dibukukan. Lukas itu siapa? Lukas itu asisten Paulus. Lukas itu adalah murid Yesus dari kumpulan 70 orang. Tak ada. Apa bukti tiada? Tunjukkan bukti. Tunjukkan bukti, kita sama-sama menunjukkan bukti. Apakah Lukas murid Yesus atau Lukas murid Paulus? Bisa? Lukas adalah murid Yesus dari kumpulan 70. Mari kita lihat. Yang menyaksikannya adalah Polikarpus, Iranius. Siapa Polikarpus? Murid Yohanes. Siapa Iranius? Murid Polikarpus. Kita buktikan. Mereka semua hidup sezaman. Saya tunggu, Pak. Mereka yang menyaksikan bahwa Lukas adalah murid daripada 70. Saya tunggu dalilnya. Lukas murid Yesus itu di mana? Dengarkan saya.
Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Adakah Lukas di situ? Yesus. Adakah Lukas di situ? Lukas bukan murid Yesus. Sedangkan Polikarpus, murid Yohanes. Lukas bukan murid Polikarpus. Lukas. Mereka ada data-datanya, catatan-catatannya bahwa Lukas adalah murid dari Yesus dari kumpulan 70 murid. Salah, itu fitnah. Itu fitnah. Ada Itu fitnah. Saya kasih data sekarang. data-datanya. Ini datanya, ini saya kasih data. Saya kasih data sekarang, giliran saya memberikan data kepada saudara. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, Paulus. Wahai Lukas, muridku yang kekasih, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena Markus pelayanannya penting bagiku. Ini Paulus yang berkata. Betul. Hanya Lukas yang tinggal denganku. Betul. Wahai Lukas juga murid Yesus. Tolong tunjukkan di mana kemudian Yesus menyebut Lukas sebagai murid. Betul. Lukas adalah rakan penginjil bersama Paulus. Muridnya kan. Nah, sekarang tolong tunjukkan bukti. Tolong tunjukkan gereja awal dari Polikarpus. Polikarpus. Kirain Yesus. Tadi katanya Injil itu adalah Yesus. Berarti Yesus yang harus berkata. Sama seperti ketika dia memanggil Filipus di dalam Yohanes 1. Filipus, ikutlah denganku. Itu baru bukti bahwa Filipus itu murid Yesus. Sekarang mana bukti bahwa Yesus itu, bahwa Lukas itu adalah murid Yesus? Mana buktinya? Mana bukti Lukas bukan murid Yesus? Mana bukti Lukas Mana bukti Lukas bukan murid Yesus? Buktinya, oke. Gereja Kristen punya bukti. Itu gereja, Markus Pak. dan Lukas adalah murid. Ya, gereja Kristen. Yesus mendirikan gereja enggak? Abad pertama. Yesus mendirikan gereja enggak? Yesus mendirikan gereja tidak? Sekarang tunjukkan. Yesus mendirikan gereja tidak? Maka dia bukan murid Yesus. Buktinya Lukas bukan murid Yesus. Buktinya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lukas ini bangsa apa? Lukas ini orang mana, Pak? Hei, aku diutus untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Lukas ini Bani apa? Ada domba-domba lain dari kenapa lari ke situ, Bapak? Iya, Lukas ini orang apa? Lukas ini orang apa? Ini orang kalau terpojok belaga bego, dia yang kalau terpojok. Aku bilang otaknya nggak disimpan di kepala. Lukas ini orang apa, Pak? Itu saya tidak jelas, tapi Lukas itu orang Yunani. Sementara Yesus diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. Salah. Berarti Yesus datang kepada semua manusia. Mana dalilnya? Yang datang untuk domba Israel adalah Nabi Isa di Quran. Mana dalilnya? Yang adalah Yesus untuk semua manusia. Nabi Musa. Mana dalilnya? Yesus untuk seluruh manusia. Mana pengakuan Yesus? Yang datang untuk Bani Israel adalah Nabi Isa, keponakan Musa. Mana dalilnya Itu Yesus untuk seluruh umat manusia? Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Isa untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Bangsa. Gak lucu, Pak, gak lucu. Yesus mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya untuk domba. Masih ada juga domba di luar kandang. Maksudnya masih ada Bani Israel di luar daripada. Salah, tak betul. Coba itu konyol pemahaman tuh, konyol. Baik. Coba Yohanes 10 nomor 16, silakan Anda baca.
Baca. Silakan. Baca. Ya Anda yang baca. Bacakan. Anda mengatakan saya konyol. Sekarang Anda yang baca. Saya tidak ingat. Bacakan. Wah, gimana Anda mau paham dari saya? Iya. Tidak ingat. Bagaimana Anda bisa merasa lebih paham daripada saya kalau begitu? Ya comot-comot ayat bolehlah. Bacakan. Anda comot Bacakan. ayat coba. Saya minta Anda comot Yohanes 10 nomor 16. Bisa nggak? Comot aja nggak bisa, apalagi ngerti. Saya telah tunjukkan banyak ayat. Coba Anda bacakan Yohanes 10 nomor 16. Untuk semua manusia. Bacakan dari saya, mulut bacakan Yesus. saya dalilnya. Kalau Yesus untuk seluruh manusia, bacakan saya. Bagaimana Bang Juma suruh bacakan, dia gak punya Bible. Bukan gak punya. Orang kalau Kristen cinta kepada agamanya, harusnya itu minimal disimpan di telapak kaki. Artinya dia sudah tahu. Ini Umat Kristen Yohanes 10. bukan umat hafalan. Loh, kalau umat Kristen umat cerdas. Bagaimana umat ceritanya kebingungan. Saya bacakan dalilnya ya. Umat Kristen itu diajarkan untuk mematikan akal. Nggak boleh pakai akal orang Kristen itu. Orang Kristen itu haram hukumnya pakai akal. Orang Kristen haram hukumnya pakai otak, kata Paulus. Kamu tidak dapat buktikan Lukas bukan murid Yesus. Loh, tadi aku diutus kepada domba. Lukas Itu orang tidak ada Yunani. kaitan dengan itu. Lukas Yesus orang mana? mengatakan, Lukas Yesus orang datang mana? untuk- Lukas orang Yesus- mana? Lukas orang mana? Kalaupun dia Yunani, Yesus Mampus. Kalaupun dia Yunani, udah kau jawab. Berarti dia bukan murid Yesus. Bapak ini gimana toh? Bapak ini piye toh mas? Lawang Lukas itu orang yang dituliskan dalam perjanjian baru. Lukas itu adalah penginjil untuk orang-orang Yunani. Yesus tidak mengatakan dia datang hanya untuk Bani Israel. Tidak ada. Matius 15 Pak nomor 25 itu jelas aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Piye toh? Ya. Terus Ada ayat-ayat seterusnya. Apa Baca seterusnya? Konteksnya. Baca, mari kita baca konteksnya. Oke, baca ayat konteksnya. itu. Oke, mari kita baca Mengenai konteksnya. seorang perempuan Kanaan. Perempuan Baca Kanaan. konteksnya. Oke, perempuan Jangan di Kanaan luar ini, konteks. perempuan Dan Kanaan ini disebut apa oleh Yesus, Pak? Domba. Pak. Untuk seluruh dunia, kepada segala bangsa, segala makhluk. Yesus ada mengatakan begitu. Kandang-kandang Bang lain. Juma itu Kanaan ini disebut apa oleh Yesus? Wanita Kanaan ini disebut apa oleh Yesus? Anjrit. Guguk. Wanita Kanaan yang bukan orangnya anjing. Nah, kenapa gak disebut domba? Kenapa gak disebut domba? Kenapa? Tahukah konteksnya? Saya tahu. Bahkan wanita ini percaya setengah mati kepada Yesus. Sangat percaya. Sangat percaya. Sangat percaya. Konteksnya? Tahukah konteksnya? Tahu. Siapa Saking percayanya kepada Yesus, anak wanita tersebut sembuh. Nah, lalu setelah anak wanita tersebut sembuh, Yesus mengatakan imannya benar, imannya besar. Yesus menyebutnya apa? Kucing atau guguk? Tahukah jawab dulu. Hubungan di antara bangsa Kanaan? Jawab dulu. Ya, saya menjawab. Yesus menyebutnya apa? Anjing. Berarti di luar Yahudi disebut apa oleh Yesus? Oke, saya jawab. Apa? Tahukah hubungan di antara bangsa Kanaan dan bangsa Israel? Yesus menyebut di luar Yahudi yang percaya dirinya disebut dengan sebutan apa? Siapa perempuan itu? Disebut dengan sebutan apa orang-orang yang percaya di luar Yahudi? Bukan di luar Yahudi. Siapa bangsa perempuan itu? Jangan begitu. Siapa bangsa perempuan itu? Jangan begitu. Jangan kaitkan kepada semua bangsa. Siapa bangsa perempuan itu? Bapak, orang yang hidup sesaman Yesus, dengar. Orang yang hidup sesaman Yesus, satu, sesaman Yesus nih, satu. Dua, orang yang hidup bicara langsung dengan Yesus. Tiga,
orang yang mengaku di depan Yesus sebagai orang yang percaya. 4, orang yang mengaku makan sampah dari Bani Israel yang jatuh dari meja Bani Israel. 5, orang yang kemudian percaya dengan sepenuh hati Yesus bisa menyembuhkan anaknya. 6, orang yang bukan menjadi pengikut Yesus berhadapan langsung dengan Yesus. Yesus gelari dengan gelar anjing. Lalu bagaimana dengan kalian orang Kristen? Digelari apa oleh Yesus? Sudah. Bertemu tidak pernah, bercakap tidak pernah, pengikut juga bukan. Lalu Anda digelari apa dengan Yesus? Oleh Yesus. Sudah, panjang betul. Digelari apa Anda dengan Yesus? Serigala, serigala. Serigala berbulu domba. Digelari apa oleh Yesus? Domba. Yang mengikutnya dipanggil domba. Oke. Kamu baru Berbalik bulunya. kepada perempuan Kanaan itu. Berbalik kepada perempuan Kanaan. Mama Kali ini, Kak, orang kali yang ini, Kak. disembuhkan Yesus aja anaknya masih disebut anjing. Apalagi ente. Ente siapa? Kalau mau melihat Anda disebut apa, lihat. Nih saya kasih ya. Yesus menyebut Kristen. Yesus menyebut Kristen. Dengar, jangan ajarin saya. Oke, saya ahli kitab, Anda bahlul kitab. Dengarkan saya. Yesus menyebut Kristen ini. Terusin aja, Yang ngajarin ente Bible dari tadi kan saya kan? Berarti Anda bahlul kitab. Dengarkan. Matius 7. Disebut apakah Kristen ini oleh Yesus? Kita lihat Matius 7. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba. Nah sekarang Anda bukan domba kan? Menyamarkan Tahukah Anda. hubungan Kanaan dengan Diam dulu. Gurumu lagi mau mengajar. Tadi ku bilang jangan buat otakmu itu tercecer di lantai. Simpan di otak, di kepala supaya tetap bisa sejarah memahami Alkitab. pengajaran. Jangan ajarin saya Bible. Bible ini cuma surat kabar. Jangan ajarin saya. Sejarah bangsa Israel. Ini cuma surat kabar. Ini bukan Alkitab. Sabar. Ini Terusin cuma aja, Bang. surat wartawan. Terusin aja. Nah, dengarkan saya, dengarkan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang bukan domba nyamar domba. Siapa itu? Kristen. Oke? Apa buktinya bahwa itu adalah Kristen? Tanda-tanda nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kejahatan yang dibuat oleh orang yang nyamar domba inilah kemudian kalian disebut dengan sebutan serigala. Sekarang saya tanya kepada Bapak, apakah domba makan daging? Tidak. Apakah serigala makan daging? Babi? Yes. Tolong tunjukkan kepada saya domba makan daging babi. Gak ada. Kalau serigala makan daging babi, lihat di gereja. Jadi jangan ngarang bebas, Pak. Jangan ngarang bebas. Anda itu bukan domba. Anda itu serigala. Wanita yang berhadapan langsung Yesus aja, yang percaya sepenuh hati sampai anaknya sembuh, disebut guguk oleh Yesus. Apalagi ente. Tahukah mengapa perempuan Kanaan disebut anjing? Ya, kenapa? Tahukah sejarah Kanaan dengan bangsa Israel? Iya, kenapa? Bangsa Kanaan dan bangsa Israel adalah bangsa yang sangat bermusuhan. Terus? Dari zaman Abraham lagi, dari Nanti zaman kena sendiri ya Musa. gurmannya nih. Kena sendiri dia nanti. Jadi dalam pandangan bangsa Israel, bangsa Kanaan itu adalah bagai anjing. Karena dosa-dosa mereka terhadap bangsa Israel adalah begitu besar. Jadi dalam pandangan bangsa Israel, orang Yahudi, bangsa Kanaan itu dipandang sebagai anjing. Jadi ketika Yesus bersama dengan perempuan Kanaan itu, Yesus cuba membetulkan, Yesus ingin membetulkan persepsi bangsa Israel itu terhadap bangsa Kanaan. Sebab di hadapan bangsa Israel ini, orang-orang Kanaan ini adalah anjing.
Jadi ketika perempuan itu datang merayu-rayu, mula-mula Yesus tidak melayan. Bila murid-muridnya melarang perempuan itu dan perempuan itu berterusan. Jadi Yesus ingin menunjukkan satu pelajaran kepada bangsa Israel yang mereka memandang orang Kanani sebagai anjing. Dan Yesus ingin menunjukkan bagaimana iman orang Kanaan itu, perempuan Kanaan itu. Jadi yang Yesus mau tunjukkan, keselamatan itu bukan kerana kita bangsa ini atau bangsa ini, bukan kerana ras kulit, tetapi adalah kerana iman kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus ingin membetulkan pandangan orang Israel kepada orang Kanaan. Dan selepas itu Yesus berkata, ibu besarlah iman. Sekarang biar Banyuwan nanggapi dulu Bang Heri. Enggak, katanya tadi dia datang untuk seluruh umat manusia. Saya tanya, perempuan itu manusia atau binatang? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai tanah Kanaan ini adalah ingin membetulkan persepsi bangsa Israel. Jangan Ini orang kenapa sih? Nih, diam dulu. Sedang sesuatu bangsa. Diam dulu. Tidak ada orang yang bisa Anda bodoh-bodohi di sini, Pak. Nggak ada. Tapi lebih paham. Bandel kali nih orang. Gantian Pak. Dia nampak perkataan anjing, dia terus cabut. Apa yang berlaku? Diam dulu. Dah. Diam dulu, diam. Bandel kali nih orang. Kamu selamat. Ya, bentar ya Pak ya. Bentar ya. Tarik napas dulu ya. Tuh. Ngeyel kali dikasih tahu. Tidak ada orang yang bisa, Anda tidak akan mampu membodohi orang yang berakal, Pak. Kalau di gereja boleh, kalau di sini enggak. Yang shock tahu Alkitab adalah Zuma. Oke. Mari kita adu pengetahuan kita. Mari kita adu pengetahuan kita tentang Bible. Matius 15 ini Yesus berbicara kepada siapa di sini? Ayo. Giliran ditanya nggak dibukanya mute-nya. Memang baluap. Yesus berbicara kepada siapa pada saat dia menasehatkan orang agar waspada kepada nabi palsu? Yesus berbicara kepada siapa? Orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Farisi. Orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi Farisi yang menentangnya, bukan orang Yahudi yang atau mengikutinya. orang Kristen. Hei, dengarkan saya. Hei. Yesus ketika berbicara di dalam Matius 7 tentang nabi palsu, Yesus sedang berbicara menasihatkan orang Yahudi atau menasihatkan orang Kristen? Orang Yahudi yang menentangnya, bukan orang Yahudi yang mengikutinya. Bisakah Yahudi yang mengikut Yesus, murid Yesus, malu dia. Yahudi yang tidak Udah malu kok ngakui ya. Tidak ada orang berakal yang bisa Anda bodohi, Pak. Percuma Anda koar-koar. Orang di sini orang berakal semua. Pertanyaan saya di Matius 15 ini, nasihat Yesus tentang datangnya nabi palsu yang mengaku-ngaku sebagai domba tapi sebenarnya dia adalah serigala. Itu maksudnya. Yang saya tanya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu ini orang-orang Yahudi yang dinasihatkan oleh Yesus atau orang-orang Kristen? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Yang datang kemudian kepada orang Yahudi, orang Islam atau orang Kristen? Tidak ada nabi selepas Yesus Kristus. Saya tanya, yang datang kepada orang-orang Yahudi angkatan Yesus, orang Islam atau orang Kristen? Tidak ada nabi yang diurapi. Saya tidak tanya tentang nabi. Hei. Saya tidak tanya tentang nabi. Yang saya tanya, yang datang kepada murid-murid Yesus nantinya orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen datang kepada Yesus. Orang yang datang kepada orang-orang Yahudi angkatan pertama pengikut Yesus, orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen adalah orang-orang Yahudi juga.
Nenek Yang mukiper lah, menerima udah Yesus. kau. Tanya apa, Jawab jawab pergi, apa. jangan cebok pakai air, pakai tangan aja lap, habis itu kau cuci muka pakai tanganmu sendiri. Saya tanya, Yesus ketika berbicara di dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen? Salah soalannya. Loh, Yesus di situ bertemu, mengajar, menginjili orang Yahudi atau orang Kristen? Kristen itu apa? Apa arti Kristen itu pengikut Paulus. Salah. Kristen itu pengikut Kristus. Paulus Kristen di itu dalam pengikut Kristus. Paulus di dalam Woi, Korintus 11 nomor Bang 1, Zuma. Paulus juga Kristen mengaku itu bukan- Kristus. Kristen Di itu 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus juga mengaku Kristus. Kisah para pewarta 11 nomor 16, di Antioquia lah pertama-tama orang-orang pengikut Paulus disebut Kristen. Jangan kau menipu di sini, jangan nipu. Jangan menipu di sini. Di sini orang Siapa yang berakal semua. Dari mana asal kata Kristen? Dari kata Kristen itu dari kata Kristos. Siapa yang beri kata itu? Paulus, Siapa Lukas. Salah. Balik belajar dahulu. Orang Yahudi, termasuk Paulus, masuk Lukas. Siapa yang mula memberikan gelar Kristus? Gelar Kristus itu Paulus. Balik Lalu belajar siapa? dahulu sejarah Lalu dahulu. siapa? Salah. Lalu siapa? Biar saya terangkan. Oke, Biar saya silakan. terangkan. Oke, baik, silakan. Kristen berarti pengikut Kristus. Sebelum terus? gelar Kristen digunakan untuk pengikut Kristus. Pengikut Kristus dipanggil pengikut jalan yang lurus. Itulah bagi Kristen. Baik. Nah, Jadi pertanyaan di saya. Antioquia- Saya sudah paham. Belum. Saya belum. datang menjawab. Sabar. Oke, sabar. Tahan dulu tuh Jin. Oke. Jadi sebelum gelar Kristen itu digunakan untuk pengikut Kristus, mereka digelar pengikut jalan yang lurus. Iya. Yesus Dan pernah ke Antioquia. gelar Kristen ini bukan diberikan oleh Paulus atau orang Kristen sendiri. Gelar Kristen ini diberikan oleh orang-orang kafir yang ada ketika itu. Mereka memberikan gelar Kristen ini kepada pengikut-pengikut Kristus sebagai satu ejekan. Sebab Di mana mereka itu? lihat Di mana itu terjadi? Di mana itu terjadi? Di kota mana? Antioquia. Di kota mana? Antioquia. Yesus pernah ke Antioquia? Yesus sudah naik ke langit, sudah bangkit, sudah kembali ke surga. Kena kau kan? Tidak, Murid-murid saya pertama kali. Giliran saya. Murid-murid saya pertama menjawab, kali. saya menjawab. Sudah. Itu Saya level. membetulkan. Sudah. Diam. Pengikut pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Pertanyaan saya, siapa yang pergi ke Antioquia? Pengikutnya siapa yang ada di Antioquia? Pengikutnya Yesus atau pengikutnya Paulus? Jawab. Pengikut Yesus. Kapan Yesus pergi ke Antioquia? Pengikut Yesus yang pergi, bukan Yesus yang pergi. Nah, sekarang pengikut siapa yang datang ke Antioquia itu ada 2 orang. Anda tahu siapa? Anda siapa? Paulus Barnabas. Siapa? Hanya 2 orang saja di sana, Barnabas dan Paulus saja. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan Barnabas dan Paulus, murid-murid Paulus ini disebut apa di sana? Murid-murid Paulus? Iya, disebut apa di sana? Mereka pengikut jalan yang lurus. Nenek mukiper, nipu lagi.
Nipu lagi. Mana ada pengikut Paulus? Nipu Tidak ada lagi. pengikut Paulus. Murid-murid siapa yang setahun di sana mereka bersama-sama dengan gurunya yang disebut Kristen? Siapa? Mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Loh, saya tanya kepada saudara. Pengikut Kristus bukan ada di Antioquia saja. Mereka berada di banyak tempat. Setahun di Antioquia bersama dengan muridnya. Itu siapa? Pengikut-pengikut Kristus. Siapa yang mengklaim dirinya pengikut? Jalan yang lurus. Nenekmu kiper. Sekarang saya tanya, yang datang sebagai guru dan sebagai nabi di Antioquia itu siapa? Saulus. Nah, setelah dia tinggal bersama di sana setahun dengan murid-muridnya digelari apa? Yesus Kok Yesus kau bawa? Yesus. Yang pergi ke Antioquia itu adalah Saulus. Murid-murid Saulus lah setelah setahun bersama dengan gurunya Saulus, muridnya dipanggil apa? Murid-murid Kristus. Oke. Berarti murid Saulus pertama kalilah dipanggil dengan ucapan Kristen. Jangan Anda ngadi-ngadi. Nah, sekarang kalau Anda Sebab memaksakan, Paulus adalah rasul. Dengar, Paulus adalah rasul Kristus. Silakan Barnabas klaim. adalah Oke, rasul silakan, Kristus. silakan. Petrus adalah rasul Silakan Kristus. aja, silakan aja. Jadi itu kan serigala nyamar domba, silakan aja nggak apa-apa. Tadi kan Yesus sudah mengatakan nabi palsu itu datang kepadamu menyamar seperti domba. Udah kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah murid-murid Yesus dan murid-murid Saulus. Kalau murid Yesus adalah Kristen dan Kristen ini adalah murid Yesus, dan murid Paulus juga adalah Kristen, dan Kristen ini adalah murid Paulus. Sekarang mari kita uji. Murid-murid Yesus ibadah hari apa? Jawab. Murid-murid Paulus ibadah hari apa? Jawab. Kristen ibadah hari apa? Jawab. Hei. Masih ada otak, belum melelehkan otaknya semua, masih ada sedikit kan? Saya tanya, murid Yesus ibadah hari apa? Apa nama tempat ibadahnya? Murid Paulus ibadah hari apa? Apa nama tempat ibadahnya? Silakan. Baru Anda cocokkan diri Anda sekarang. Mampus. Yuk, jawab yuk. Murid Yesus ibadah hari Sabtu, tempat ibadahnya di sinagoge. Murid Paulus ibadah hari apa? ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Saya tidak tanya itu, Ajaran wahai serigala. Serigala Tidak bertentangan dengan ajaran rasul-rasul lain. Saya tidak tanya itu, Paulus wahai tidak serigala penipu. Saya tidak tanya itu, wahai iblis. Yang saya tanya, Paulus pengikutnya ibadah hari apa? Jawab. Woi. Paulus muridnya ibadah hari apa? Hari apa? Hari Ahad. Hari matahari. Hari apa? Hari Ahad. Hari apa? Kalau hari Ahad itu hari apa? Hari apa? Hari Ahad, tunjukkan ayatnya. Loh, tunjukkan ayatnya. Yang jawab. Orang nanya ditanya balik. Saya tanya, pengikut Paulus itu ibadah hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Di mana dia beribadah? Di mana dia beribadah? Tidak, saya tanya hari Ahad kah? Tunjukkan ayatnya. Lah, nggak usah lebay sekali kau. Jangan pura-pura bahlul otak kau itu. Sekarang saya tanya samamu, nama rumah ibadahnya Yesus sinagoge atau Baitel, Baitullah atau rumah Allah. Sekarang orang-orang Kristen ibadah di rumah ibadah, nama rumah ibadahnya apa? Selama 100. Nggak dijawab. Udah. Saya jawab nih. Saya jawab. Udah. Sabar. Saya tidak sedang ingin Anda menyanyikan lagunya Rhoma Irama. Saya minta Anda itu menjawab dengan akal sehat. Yesus ibadah di sinagoge bersama muridnya, Bait El. Kristen ibadah di sebuah rumah ibadah namanya gereja. Kalau rumah ibadahnya Yesus, begitu orang mau masuk,
Sudah, boleh Sandal saya tunggu, jawab? sabar. Sendal dibuka, sepatu dilepas, otak tak dilepas. Kalau rumah ibadah Kristen, begitu masuk otak dilepas, sendal tidak dilepas. Ini tanya sendiri, jawab sendiri, boleh? Makanya kau jawab yang jujur, jangan kau kayak Paulus. Saya tanya Ini tanya samamu. sendiri, jawab sendiri. Saya tanya samamu, rumah ibadahnya Yesus bernama Bait El. Boleh Rumah ibadahnya Kristen namanya apa? Jawab. Jawab sendiri. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Nah, ini masalahnya kalau tidak tahu sejarah gereja. Nggak usah kau bahas-bahas sejarah. Nggak usah kau bahas-bahas sejarah. Nah, ini masalahnya bila tidak tahu sejarah. Kalau tempat ibadahnya Yesus namanya kandang domba, tempat ibadahnya orang Kristen namanya kandang guguk. Nggak usah kau bahas sejarah sama saya. Nggak usah kau bahas sejarah. Nggak usah kau bahas sejarah. Boleh saya jawab? Saya bertanya sama, jawab sesuai dengan Boleh. pertanyaan. Sebelum saya tendang kau di sini dengan tendangan putar, saya tanya samamu. Rumah ibadahnya orang Kristen namanya apa? Bang. Gereja. Gereja. Wahai perpanjangan tangan Dajjal. Saya tanya samamu, rumah ibadahnya orang Umat Yahudi. Kristen awal beribadat di sinagoga juga. Ngaco. Kristen adalah satu sekta. Di mute. Udah. Tolong Terusin. guguk besar ini di mute. Dengarkan saya guguk, dengarkan saya guguk. Saya mulai kurang ajar samamu karena kau itu dialog tidak pernah mau jujur terhadap kebenaran. Guk, dengarkan saya guk, dengarkan. Guk, dengarkan saya. Guk, dengarkan saya. Guk, dengarkan saya. Tidak ada orang yang bisa kau bodohi di sini. Guk. Biar kau menggonggong seperti apapun, guk, kau tidak akan pernah dengarkan. Kami tidak mau mendengarkan anjing, oke? Dengarkan saya, guk, dengarkan. Kau diam duduk yang cantik di situ. Diam, duduk yang cantik. Ingat data. Guk, ini tulang. Ini tulang. Terima tulangnya. Beduk. Itu tulang. Gigit dulu tulangnya dulu. Kau diam. Orang Yahudi haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagoge. Haram hukumnya. Dalilnya mana? Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya anjing masuk ke kandang domba. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah bait suci atau bait El. Paham? Tak boleh orang Kristen masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jangan kau nipu-nipu kau. Tak boleh, haram hukumnya. Paham sampai situ? Orang Yahudi ketika masuk ke rumah ibadah, mereka membasuh tangan, membuat wajah, membasuh kaki. Mereka melepaskan sepatu dan sendal. Itu baru masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Paham? Mereka harus bersunat dulu. Mereka harus mandi tahir dulu. Mereka mandi junub dulu. Baru masuk ke Bait El atau Baitullah. Tak boleh masuk orang Kristen ke rumah ibadah. Tak boleh. Haram hukumnya. Dipijak lehernya, diludahi matanya kalau ada mereka masuk. Oke? Nah, sekarang Paulus mengatakan, aku diutus untuk menjadi rasul kepada orang Yahudi, non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Di Antioquia, kalaupun di situ mendirikan rumah tempat menyembah, maka rumah tempat menyembahnya itu segerombolan orang-orang berkulub yang masuk ke dalam, yang tidak ngerti mandi junub, yang masuk pakai alas kaki, yang tidak mau menggunakan mandi tahir, tidak membasuh tangan, wajah dan kaki. Kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah harus seperti umat Islam. Kalau kalian ya mau kau tiduri neneknya semalam, masuk gereja hari ini boleh. Itu kalau di tempat orang Yahudi tidak boleh. Paham ya? Orang yang ada nonotnya haram hukumnya masuk ke bait suci orang Yahudi. Baca kemudian Yehezkiel 44 nomor 9. Jadi kamu jangan nipu-nipu di sini. Pengikut Yesus adalah Yahudi, pengikut Paulus adalah Kristen. Antara Yahudi dan Kristen laksana langit dan kolong kandang babi.
Paham? Yang menipu dan tahu Tapi lucunya kan Bang Juma begitu Bang Juma kasih ini tulang. Dia bener loh. Pas dikasih tulang di mute gak dibuka-buka loh. Bang Yoma, kalau Oten ini masuk gereja lepas sendal apa lepas otak? Lepas otak. Terima kasih. boleh, Lepas otak. boleh. Ya boleh. Ya, boleh. Iya. Beri ruang jangan potong-potong Ya. Silakan dengan Anda kebiasaan buktikan bahwa rumah ibadahnya orang Yahudi milik Yesus itu boleh masuk orang yang bersunat. Silakan. Orang yang tidak bersunat, pemakan babi, boleh nggak masuk? Sunat hanya untuk bukan itu, bukan bahas bangsa sunat. Israel. Berarti Israel harus berarti orang non Israel tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Udah, itu sudah mewakili tuh. Artinya anjing tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya domba. Udah. Aduh, potong lagi. Ya, kawan itu jin. Mau diskusi otakmu lepas. Belum lagi saya terang sudah potong-potong. Ya kan sudah kamu jawab. Kamu sudah jawab bahwa sunat itu untuk orang Yahudi. Tidak sunat itu untuk non Yahudi. Sudah potong. Berarti rumah ibadahnya orang Yahudi tidak boleh masuk orang Kristen di dalam. Udah selesai. Kamu dia. Apalagi? Udah selesai. Ya, Aman dia. Udah, silakan kembalikan otaknya dulu, Cok. Yang dilepas tadi. Saya kita. Gak usah lagi diperpanjang. Boleh. Gak usah lagi diperpanjang. Udah selesai. Saya persilakan Anda balikin dulu otaknya kembali, baru lanjut diskusi. Udah dibalikin? Udah dibalikin belum? Orang Kristen, umat Kristen awal adalah orang-orang Yahudi. Gereja Kristen, orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Yakobus, mereka beribadah di sinagoga. Tidak boleh nipu-nipu, nggak boleh. Jangan nipu, nggak bagus. Tidak boleh nipu-nipu. Tidak boleh. Yang disebut Kristen itu ada orang yang penyebutan. Dia adalah bishop di Yerusalem. Syukran. Dia adalah pemimpin orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Mereka beribadat di rumah sinagoga, yaitu orang-orang Kristen Yahudi. Jadi siapa kata Kristen tidak boleh beribadat dalam sinagoga? Kristen awal adalah orang Yahudi. Biskupnya adalah Yakobus. Sehingga 135 AD. Gimana sih? Salah mute. Dua kali. Bang Juma itu Bang Handi salah pencet. Bang Juma di mute sama Bang Handi. Bang Juma. Bang Handi ya, bukan aku. Bukan aku, Bang Handi. Tidak boleh beribadat di Yakobus ini murid Yesus. Ya. Oke. Yakobus ini murid Yesus kan? Betul? Dia adalah putra dari Zebedeus. Betul? Benar nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Teruskan. Terusnya kau tahu apa? Tidak tahu. Jujur pula dia bilang tidak tahu. Teruskan. Apa kaitannya? Teruskan. Yakobus ini masuk nggak dalam daftar nama murid Yesus? Masuk. Yakobus ini kitabnya Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru pun ada. Zaman Yesus sudah ada Perjanjian Baru. Yakobus ada tuh dalam Perjanjian Baru. Iya, yang saya tanya, pada zaman Yesus, apakah Perjanjian Baru sudah ada? Zaman Yesus belum ada Perjanjian Baru. Berarti Yakobus tidak baca surah-surah Paulus? Yakobus adalah murid Yesus. Iya betul, dia bukan Kristen, dia adalah penganut Taurat. Dia adalah Kristen. Dari mana dia Anda adalah biksup gereja Kristen di Yerusalem, itu sejarahnya. Iya, saya tahu, ngerti saya. Sekarang permasalahannya. Jadi bagaimana kamu kata dia? Sekarang permasalahannya adalah boleh tidak orang-orang Yahudi satu tempat ibadah dengan orang Yunani, boleh tidak? Boleh. Ya?
Mereka Di mana? beribadah bersama-sama di rumah-rumah tiada masalah. Nggak, di rumah ibadahnya orang Yahudi boleh nggak? Itu saya perlu periksa. Itu belum periksa. Belum diperiksa. Ya. Nggak boleh, Bang. Kalau tidak boleh pun tidak ada masalah. Ya. Apa masalahnya? Itulah bukti bahwa Yakub Tidak ada masalahnya. Yakub ini bukan murid, bukan Kristen. Yakub ini. Yakobus adalah Kristen. Ya, kalau Yakobus Tahukah itu maksud bahasa Yunani. Kalau yang Anda maksud Yakobus itu bukan Yakub murid Yesus berarti. Aduh, tahukah maksud Kristen? Lah, apa sih maksud Kristen? Masuk Kristen? Kristen itu orang-orang yang ada di Antioquia, orang pemakan babi, penyembah Yesus, tidak bersunat, ibadah minggu. Petrus sendiri mengatakan dia Kristen. Ada ayatnya. Petrus itu bukan untuk Kristen. Belajar lagi. Petrus sendiri mengatakan dirinya Kristen. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ada ayatnya. Di mana? Ayo. Ada ayatnya. Di mana? Saya boleh buktikan ada ayatnya. Boleh. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Betul. Nah, apakah kemudian Petrus sampai ke Roma? Sampai? Untuk apa dia ke sana? Untuk apa dia ke sana? Petrus dia melihat satu penglihatan. Jangan bezakan orang-orang bukan Israel dengan orang-orang Israel. Dasar. Dia Sekarang lihat begini. satu pembezaan. Sekarang begini, Jangan saudara bezakan. Ada Ruth, mimpi. saya ada sedikit lagi nih. penglihatan. Ruth, saya sedikit lagi nih. Ruth, saya tanya sama saudara. Saya tanya sama saudara. Petrus ini murid Yesus kan? Betul. Diutus kepada orang-orang yang bersunat, bukan? Betul. Nah, sekarang kalau Petrus ini diutus untuk orang-orang yang bersunat, adakah kemudian jemaat Kristen yang berkumpul dalam satu gereja semuanya bersunat di Roma? Iya, Kalau mereka berkumpul tidak ada masalah. Tidak bisa, karena orang-orang Roma dilarang bersunat. Sedangkan Petrus Tidak ada masalah. Sementara Petrus diutus untuk orang yang Yahudi bersunat. Kristen dengan bukan Kristen, Yahudi Kristen dengan ini Yunani terakhir. Kristen berkumpul tidak ada masalah. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya pamit asar. Yesus berkata, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Serigala ini ketika dia seperti domba, dia seperti pengikut Yesus, atau kelihatan dari luar seperti pengikut Nabi Muhammad. Saya tidak mau ingin pergi kepada Nabi Muhammad. Saya fokus kepada Alkitab saja. Iya, saya tanya kepada saudara. Saya tidak mau menyeberang jauh. Oke, ini kita berbicara mengenai Islam dan Kristen. Yang menyamar seperti domba ini adalah serigala. Serigalanya ini mirip Bani Israel atau kemudian mirip umat Islam. Ada juga yang mirip Bani Israel. Nah, oke, sekarang agama apa yang mirip Bani Israel, mirip agama Yahudi di luar daripada Yahudi? Apa soalnya? Apa soalnya? Ini kan serigalanya menyamar. Ini serigala supaya ketahuan terlihat dari luar seperti domba, betul? Benar nggak? Betul. Nah, kalau ada dua domba nih, dua domba. Dombanya yang satu kita kuliti kulitnya, ternyata isinya di dalam tetap domba, betul? Iya, betul. Nah, domba yang satu ketika kita kuliti kulitnya, ternyata isinya di dalam adalah serigala. Betul. Betul. Nah, untuk membedakan domba mana yang asli dan mana yang palsu, kita lihat apanya?
dari buahnya, Dari buahnya, ajaran-ajarannya, dari ajaran-ajarannya. adakah ajaran-ajarannya Oke. bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus? Oke. Kalau bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus, Oke. kalau dia mengatakan ada jalan keselamatan selain daripada Yesus Kristus, itulah serigala berbulu domba. Bukan begitu, Iya. bukan begitu. Yang dimaksud serigala Kalau- domba, dengar. Yang dimaksud serigala. Bukan Paulus. Dengar. Saya Yang dimaksud tahu kamu mau kaitkan itu dengan Paulus. Tidak ada kaitan dengan Paulus. Dengar. Monyet, dengar saya. Yang dimaksud serigala adalah bukan domba yang tampil seperti domba. Maksudnya bukan Bani Israel tampil seperti Bani Israel. Maksudnya bukan pengikut Yesus tampil seperti pengikut Yesus. Maksudnya bukan orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi. Maksudnya bukan penganut Taurat ngaku-ngaku penganut Taurat. Artinya inti dari kesemua ini adalah orang di luar Yahudi yang bukan pengikut Yesus, bukan Yahudi ngaku pengikut Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Silakan. Di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yesus. Iya. Di luar Yahudi tidak ada apa-apa kaitan dengan soalan kita. Memang banyak, memang banyak orangnya. Memang ada orang-orangnya. Nabi Kamu palsu tahu tak? mengatakan, Nabi Biar saya palsu terangkan. Nabi palsu ini punya murid, punya pengikut, di mana pengikut-pengikutnya adalah bukan Yahudi, tapi pengikut-pengikutnya mengaku pengikut Yahudi. Itu siapa? Siapa? Bukan. Siapa? 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 Saya tidak tahu. Tidak ada siapa. Siapa? Adakah itu Kristen? Lah, sekarang Kristen ini Yahudi atau bukan? Kristen adalah pengikut Yesus. Kristen tidak ada kaitan dengan bangsa. Bagus. Sekarang Kristen saya tidak tanya. ada kaitan dengan Pertanyaan bangsa. saya, Kristen ini Yahudi atau bukan? Petrus sendiri katakan Saya dirinya tanya, Kristen. Kristen pertama kali itu di Roma, Vatikan. Roma, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Tidak ada kaitan. Jauh sekali pergi kepada itu. Mulai. Belum Kristen ada pertama cerita kali. Vatikan, Kristen nama Vatikan pertama bila kali. timbul. Kristen Itu pertama kali asumsi. adalah Katolik. Sekarang saya tanya, Katolik ini Yahudi atau bukan? Itu asumsi bodoh. Saya tanya, Roma, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Petrus adalah orang Yahudi. Jangan bawa-bawa murid Petrus Yesus. mengatakan Jangan dia bawa-bawa adalah murid Kristen. Yesus. Jangan bawa-bawa murid Yesus. Saya Petrus adalah pendiri gereja. Saya tanya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Vatikan adalah pengikut Yesus. Terserah. Saya tanya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Tidak ada kepentingan Yahudi atau bukan Yahudi. Saya Yesus datang tanya untuk lagi, semua orang. saya ulang lagi. Vatikan ini Yahudi atau bukan? Pendiri Vatikan ialah Petrus. Dia adalah Yahudi. Saya tidak tanya itu. Petrus tidak mungkin karena dia diutus kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Di dalam Pendiri pengajaran gereja Paulus, Roma adalah Petrus. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk Yahudi, bukan untuk Vatikan. Sekarang pertanyaan saya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Jawab, buka mute-nya. Jawab. Buka mute-nya. Ya, pura-pura diem mute. Jawab saya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Vatikan dia bukan bangsa, dia adalah meliputi seluruh bangsa dunia. Saya ulang lagi, Vatikan Romawi, pusat kekristenan Katolik, agama Kristen di luar Yahudi pertama kali. Saya tanya, Roma
Vatikan apakah Yahudi atau bukan? Jawab. Soalannya salah. Vatikan bukan bangsa. Dia tidak terikat kepada apa-apa bangsa. Dia adalah... Jawab saja. Vatikan Roma ini, bangsa Roma ini, apakah mereka Yahudi atau bukan? Soalannya salah. Oke, saya betulin. Soalannya salah. Saya betulin. Bangsa Romawi ini saya betulin. Bangsa Romawi ini apakah bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi tidak ada kaitan dengan Kristen. Saya ulang lagi. Kristen tidak ada kaitan dengan bangsa. Romawi apakah bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi bangsa apa? Adakah bangsa Romawi? Masih ada bangsa Romawi? Ya Karim. Bangsa Romawi bangsa apa? Saya ulang Bangsa lagi. Romawi bila? Saya ulangi lagi. Apakah bangsa Romawi ini sama dengan bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi ketika zaman Yesus, ketika sebelum Yesus, bukan Yahudi. Nah, tapi itu tidak ada kaitan dengan Vatikan. Vatikan bukan Romawi. Vatikan adalah dengarkan saya. mengikuti semua bangsa. Saya sudah jawab. Dengarkan saya. Romawi ketika zaman Yesus bukan Yahudi. Itu betul. Di sini ada serigala nyamar domba. Ada non-Israel nyamar Israel. Kristen pertama kali itu di Vatikan. Namanya Katolik. Agama di luar agama Yahudi yang pertama kali mencuri kitabnya Yahudi namanya Katolik. Yang pertama kali menggunakan kitabnya orang Yahudi adalah Katolik. Paham ya? Nah, sekarang Katolik ini apakah Bani Israel? Bukan. Kalau begitu, kenapa ada kitabnya Bani Israel? Kenapa ada kitab? Oke, apakah Katolik ini adalah Bani Israel? Jawab. Saya mau betulkan satu. Kristen bukan bermula di Romawi, bukan bermula di Antioquia. Kristen bermula sebaik Yesus bangkit daripada kematian. Pada saat itulah Kristen bermula. Oke, pengikut Kristus. Pertanyaan saya, pusat Kristen hari ini di mana? Pusat kekristenan Katolik. Pusat kekristenan Katolik sekarang ini di mana? Pusat kekristenan Katolik sekarang di mana? Vatikan. Orang-orang di Vatikan sana itu Bani Israel atau bukan? Meliputi semua bangsa. Bani Israel atau bukan? Meliputi semua bangsa. Bani Israel atau bukan? Ada Israel, ada bukan Israel. Oke, ada Israel, ada bukan Bani Israel. Apakah kemudian orang-orang Roma ini memiliki kemudian legalitas standing untuk menggunakan kitabnya Nabi Musa? Ya, mengapa tidak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kitabnya Nabi Musa untuk orang Roma atau untuk seluruh bangsa itu tertulis di mana? Yesus sendiri mengatakan itu. Saya tidak tanya Yesus. Kitabnya Nabi Musa yang saya tanya. Kitab Taurat untuk non-Yahudi itu tertulis di mana? Sebab Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 24:44, segala mengenai aku tertulis di kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Saya tidak tanya, itu penipuan itu tak ada, itu bohong. Lukas, ada ayatnya. Iya, Lukas ada 24. Iya, saya bacakan. Lukas 24 nomor 44, 45, 46 ada tertulis tentang aku Mesias, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Di Taurat, tapi tidak ada di Taurat. Sampai gigi saudara habis, permisi satu persatu, tidak akan Anda temukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu data kebohongan. Itu tidak ada tuh. Ada. Tolong tunjukkan di dalam Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana? Yesus mengatakan Taurat
Iya, kitab saya tanya. nabi-nabi. Saya Tidak. tanya. Saya jawab. Beri Ya, masa saya silakan. menjawab. Silakan. Jangan terburu-buru. Silakan. Jangan kebiasaan terburu-buru. Beri masa. Silakan. Berdiskusi. Udah, nggak usah ceramah, nggak usah khutbah, nggak usah menjawab. nggak usah khutbah. Bagi kami tidak ada waktu untuk mendengarkan penipu. Oke. Masih syukur Anda tidak di-kick dari sini. Dari tadi Anda nipu. Saya jawab. Yang Yesus mengatakan ada tertulis mengenai aku dalam kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Jadi semua tanyakan di mana Yesus. Nomor 4 nanya baca. Iya. Saya jawab. Di mana tertulis bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya. Di mana di Taurat? Tanda Yunus. Dia Yunus itu Taurat atau bukan? Kulempari juga ini nanti batu tawas ini. Yunus itu kitab nabi-nabi. Saya tanya di Taurat. Yesus mengatakan Taurat. Nah, Taurat di mana di Taurat? Taurat. Di Taurat mana di Taurat? Tunjukkan. Yesus mengatakan Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Nah, di Taurat Jadi, ada enggak? Dalam kitab Yunus, di Taurat ada enggak? Nubuatan. Di Taurat ada enggak? Dalam kitab nabi-nabi ada. Taurat ada enggak? Dalam kitab nabi-nabi ada. Taurat ada enggak? Yesus mengatakan ada tertulis mengenaiku dalam di kitab Taurat nabi-nabi. ada enggak? Di Taurat ada enggak? Lain ditanya, lain dijawab. Apa Yesus katakan? Apa Yesus katakan? Di Taurat. Saya tanya. Nabi-nabi dan Mazmur. Ya, nah, di Taurat ada enggak? Dalam kitab nabi-nabi ada? Di Taurat ada tidak? Taurat saya tidak tahu, tapi nabi-nabi ada. Dalam nabi-nabi ada? Di Taurat ada? Taurat saya belum periksa, tapi nabi-nabi ada. Mazmur ada? Dalam nabi-nabi ada. Iya, Mazmur ada. Dalam Mazmur ada mengenai nubuatan-nubuatan lain. Taurat ada mengenai jangan pakai nubuatan-nubuatan jurus lain. setan. Di dalam Mazmur tak ada. Di dalam kitab Yunus Anda katakan ada. Ada. Oke, mari kita uji. Silakan, tunjukkan. Tanda Yunus, Yesus sendiri mengatakan. Ya, itu tanda untuk penjahat atau orang benar? Tanda mengenai kematiannya. Iya, itu tanda untuk penjahat. Pada hari ketiga. Itu untuk penjahat atau apa? Penjahat apa? Ya, itu Jelaskan. tanda untuk penjahat, orang jahat, angkatan jahat atau apa? Penjahat bukan itu untuk Yesus. Iya, saya tahu. Tanda Yunus ini hadiah untuk angkatan apa? Itu adalah mengenai kematian dan pada hari ketiga. Ini hadiah untuk angkatan apa? Coba jelaskan apa yang kamu paham mengenai tanda Yunus. Anda nyerah? Iya, tidak. Saya mau tengok. Anda nyerah dulu dong. Gimana? Tidak menyerah. Loh, kalau tidak nyerah, saya tanya nih. Kristen cukup memahami tanda Yunus itu adalah kematian, kebangkitan. Dan itu adalah tanda untuk ketiga. Dan itu tanda untuk kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Itu tanda apa? Penggenapan tanda kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Sama seperti Yunus dalam perut ikan selama 3 hari. Iya, saya Yesus tanya. pun berada dalam perut bumi selama 3 hari. Itulah penggenapan kematian dan kebangkitan Yesus yang Zumat minta. Saya tanya, tanda Yunus ini adalah tanda yang diperuntukkan untuk siapa? Angkatan? Angkatan? Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan tanda Yunus ini kepada angkatan? Kepada orang-orang Farisi yang meminta tanda. Iya, maka Yesus kepada memberikan tanda. Jahat yang meminta angkatan jahat. Ya, berarti betul. Berarti angkatan jahat yang meminta suatu tanda mengenai dirinya. Bagus. Berarti bangkit dan mati
mati dan bangkit pada hari ketiga ini adalah tanda untuk angkatan, untuk pengetahuan mereka. mulai lagi lari lagi ang eng ong. Tanda Yunus ini diberikan oleh Yesus sebagai hadiah kepada angkatan, pelajaran kepada angkatan jahat yang meminta suatu tanda. Kepada angkatan jahat. Kepada angkatan Baca jahat. ayatnya secara Tunggu keseluruhan. dulu. Berarti tanda-tanda itu diberikan kepada angkatan jahat. Bagus. Orang Kristen menjadikan tanda ini sebagai bukti apa? Kebenaran. Bukti kebenaran banyak, bukan itu saja. Berarti Kristen masuk dalam golongan angkatan Kristen pengikut Yesus. mulai lagi Salah angkatan pemahaman jahat. kamu. Dengar, sebelum saya masuk ke dalam data, saya minta jujur dulu. Baca ayatnya, konteksnya. Yesus memberikan angkatan jahat. Begini saudara Trud. Dengarkan dulu. Ada tugu, dengar dulu, sabar dulu. Otakmu belum mampu mengalahkan saya. Sabar dulu, sabar. Otakmu belum mampu, masih jauh kali. Yesus memberikan sebuah hadiah kepada penjahat. Oke? Anggaplah dikasih tugu. Tugu didirikan di sini. Tugu ini sebagai tanda kepada si jahat. Orang-orang yang datang memberikan sesajen, memberikan penghormatan kepada tugu tersebut, itu pasti keturunan angkatan pertama, angkatan jahat. Benar gak? Benar tidak? Teruskan. Oke. Teruskan. Nah, sekarang begini. Orang-orang yang datang kepada Yesus yaitu ahli Taurat. Di situ dikatakan beberapa, tapi itu bukan semua ahli Taurat. Beberapa ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus. Apa kata dia? Ini udah panggil guru nih. Dia katakan apa? Rabam, kata Yesus, kata mereka. Rabi, kata dia. Kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Apa jawab Yesus kepada mereka? Angkatan jahat ini adalah angkatan yang tidak setia untuk menuntut sebuah tanda. Tapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Saya ulang. Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini kira-kira angkatan jahatnya ini siapa di sini? Yang mengimani Yesus 3 hari 3 malam dibawa di dalam perut bumi. Ini siapa nih? Kristen masuk tidak golongan ini? Masuk tidak? Itu sebelum atau selepas penyalipan? Tadi katanya Kristen pengikut Yesus. Tidak, Tadi katanya Kristen itu adalah bukan Vatikan, bukan Romawi. Kristen adalah pengikut Yesus yang mula-mula bersama dengan Yesus sampai bawa-bawa Yakobus, sampai bawa-bawa Petrus. Kok sekarang itu penyaliban udah selesai atau belum selesai? Kok jadi begitu, Paman? Jangan akal-akalan sama saya. Saya tanya, ini tanda Yunus, angkatan jahat dan orang yang tidak setia, apakah ini termasuk orang Kristen atau tidak? Tadi kan Anda mengatakan bahwasanya orang Kristen itu adalah orang Yahudi juga yang pertama kali tinggal di Vatikan, bukan di Romawi. Oke, berarti Anda masuk dalam. Kalau kita ingin membuktikan, saya tanya, apakah Kristen percaya tentang 3 hari 3 malam di bawah perut bumi, dalam perut bumi? Percaya atau tidak? Angkatan jahat itu belum Kristen lagi dan belum berlaku penyalipan lagi. Selepas berlaku penyalipan, sabar. Jangan tergoncang. Biar saya jelaskan. Orang yang tak berakal bisa Anda kibulin. Sekarang giliran muncul ini angkatan jahat masuk dalam kategori Kristen. Oh, kami tidak percaya. Sekarang Anda percaya enggak ini? Saya tanya dulu. Boleh.
Anda boleh mengatakan Kristen tak ada waktu itu, tapi saya tanya sebagai Kristen Anda percaya enggak ini? Tanda Yunus ini Anda percaya tidak? Selepas berlaku penyalipan, Saya percaya. tidak peduli. Anda percaya tidak ini? Percaya selepas berlaku penyalipan, murid-murid Yesus juga percaya. Oke, Anda percaya. Ini tanda diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi yang tidak mempercayai Yesus sebagai Angkatan Mesias. jahat kan? Angkatan jahat kan? Ya, nah, sekarang yang percaya Yesus bangkit pada hari ketiga orang Farisi atau orang Kristen? Selepas kejadian itu betul-betul berlaku, ramai orang-orang Farisi yang bertobat dan menjadi Kristen. Oke, berarti tanda Yunus ini ditelan sebagai pil pahit oleh Kristen. Betul atau tidak? Itu berita gembira, bukan pil pahit. Itu kabar sukacita. Tadi Yesus mengatakan kebangkitan tanda Yesus Kristus itu adalah kabar sukacita. Ini tanda diberikan Yesus sebagai tanda kepada angkatan jahat dan kepada angkatan tidak setia. Betul? Betul, orang-orang Farisi yang menolaknya. Oke, baik. Sekarang tanda 3 hari 3 malam ini dipercaya oleh komunitas Yahudi atau dipercaya oleh orang Kristen? Selepas itu berlaku, ramai orang-orang Farisi yang menjadi Kristen. Oke, berarti ini dipercayai oleh orang Kristen, betul? Pengikut-pengikut Yesus, Kristen, betul? Iya. Berarti tanda jahat ini digenapi oleh siapa? Itu bukan tanda jahat. Itu bukan tanda jahat. Itu bukan tanda jahat. Sekarang saya tanya, tanda Yunus yang menyebutkan bahwa angkatan jahat ini digenapi oleh siapa? Itu tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Bukan tanda jahat. Sabar, jangan Habis makan tapi tak ada rokok. Sesedih-sedihnya film India. Lebih sedih habis makan tak ada rokok. Kepanasan Zuma, kesian Zuma, kepanasan. Jadi tanda angkatan jahat ini digenapi oleh siapa? Zuma punya uja-uja bertaburan sudah. Angkatan jahat ini digenapi oleh siapa? Kata siapa itu tanda jahat? Angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Tidak ada tanda diberikan kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Sekarang yang mengimani tanda Yunus ini siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen? Bagus, tahu. Udah selesai kita ya. Berarti Yahudi Kristen menurut Yesus. Berarti Kristen menurut Yesus. Berarti Kristen menurut Yesus. Berarti menurut Yesus Kristen ini angkatan jahat orang Yahudi yang menerima Yesus adalah Kristen. Berarti Kristen ini menurut Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Nikodemus menjadi Kristen. Sedih-sedihnya nonton film India, lebih sedih habis makan tak ada rokok kawan. Kepanasan sudah. Ya udah selesai udah. Hujan-hujannya bertaburan. Udah selesai ya. Udah selesai ya. Penggenapan angkatan jahat itu dipenuhi oleh agama Kristen. Betul Alkitab. Udah selesai. Itu udah selesai. Vatikan adalah non-Yahudi yang nyamar Yahudi. Katolik adalah non-Yahudi yang nyamar sebagai Yahudi. Sekarang kita tanya Yahudi. Wahai Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, wahai imam-imam rabi-rabi Yahudi, siapakah agama di luar Yahudi yang nempel-nempel kepadamu? Kristen. Dah selesai. Tugas saya udah selesai, Bang. Mesianik adalah Kristen. Tugas saya udah selesai. Kristen adalah serigala, Kristen adalah angkatan jahat. Udah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Lanjut sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Bang Zuma, Bang Handi, host, dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Siap, Gurunda, siap. Gimana Bang Handi?
Ini tadi laporannya adalah hasil penyelidikan bersama tim yang nggak perlu terbentuk tim. Ternyata orang ini adalah misionaris yang berlokasi di luar negeri. Jadi sudah kebule-bulean dia. Sengaja diutus masuk ke komal-komal untuk memperbodoh dirinya dalam kebodohan. Ya itulah. Nah memang mereka ini tahan mental. Ya apapun nggak pernah marah gitu loh. Karena memang udah di doktrin tidak boleh marah. Tapi berusaha untuk bikin marah orang gitu. Mohon Bang Andi, maaf koreksi. Bukan memperbodoh tapi memang bodoh. Alhamdulillah Bang Juma tidak terprovokasi dengan pancingan-pancingan dia. Ditanya A, dia jawab B. Dikejar ke B, dia jawab C. Jadi 6 kali diputar dulu pertanyaan baru dia jawab lemes gitu. Tapi kesimpulannya tadi udah ada. Itu sih untuk sementara ya. Semoga orang-orang kayak gini kita tabok tiap hari. Itu aja sih, lanjut. Ami belalang Oke, pasien selanjutnya silakan. Di sini sudah ada dokter-dokter hebat ya. Ada dokter dari tadi di sini ada Bunda Rahma, ada Bang Erik, ada Tedore, ada Bang Handi, ada Bang Ardiansa. Ini dokter-dokter hebat ya. Tapi dokter 24 jamnya aku ya. Maksudnya aku buka praktek 24 jam. Nanti aku panggili dokter-dokterku. Ya. Coba disambit dulu yang baru masuk tuh. Disambut Bang Handi. Oh, disambut. Ya. Bedanya disambit sama disambut apa sih?